Jadi sekarang udah jam 8 lewat. Mhm. Heeh. Aku udah jadi co-host. Oke. Yuk, ada masih mau kita tunggu kah? Apa kita langsung mulai? Oke, kita mulai aja ya. Direkam nggak, Udah, Cis? Ci. Rekam, rekam deh biar yang nanti nggak Direkam. datang bisa Hah? nonton rekamannya. Aku suka panggil-panggilin. Mulai aja, Sis. Udah Ci, udah direkam Cianari. Udah direkam. Oke, sip. Iya. Oke, teman-teman. Semangat pagi. Pagi. Sip. Pagi, Pagi, Ci. Ci. Senang banget ketemu teman-teman semua. Nah, tadi sambungan pertanyaan Wiwi ya tentang afirmasi. Nah, jadi teman-teman gini, kita saya jelasin ya. Muncul nggak ini whiteboardnya? Muncul, Ci. Muncul. Oke, Tapi di afirmasi. aku makin mending. Oke, afirmasi ini kan sebenarnya kita masukin program ke pikiran bawah sadar kita ya kan. Nah, program ini ditujukan untuk mengganti program lama yang sudah tidak mendukung impian, digantikan dengan program baru ya. Nah, afirmasi ini kan biasanya dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Kalau tulisan kan lebih sakti tuh ya. Ada beberapa cara afirmasi ya. Yang paling sakti ya memang terapi karena itu langsung menembus pikiran sadar, langsung nembus ke bawah sadar. Nah, tapi kan kita tidak bisa terapi terus-menerus ya. Ya, yang enggak terapi kita bisa pakai kata-kata atau tulisan. Nah, jadi gini nih teman-teman. Ada dua tipe orang. Tipe orang pertama dia memang habit suksesnya sudah terbentuk. Nah, habit sukses sudah terbentuk, dia bisa afirmasi seperti yang tadi Wiwi sebut. Langsung ke hasil akhir. Contoh, langsung ke bisnis pro lah ya. Saya mengizinkan diri punya omset 1 M. Nah, ini bisa untuk orang-orang yang memang sudah ada data sukses tahun-tahun sebelumnya. Habit sukses sudah terbentuk. Nah, bisa pakai cara yang pertama. Tapi ada orang-orang yang memang misalnya belum pernah capai 1 M. Benar tadi kata Wiwi dia nggak tahu apa rasanya. Nah, habitnya belum terbentuk. Nah, orang-orang seperti ini dia perlu pakai afirmasinya justru ke penyebabnya. Jadi gini, kalau dia langsung afirmasi, saya memutuskan Desember tahun ini omset 1 miliar. Pikiran sadar dia pasti akan nolak. Boro-boro lu 1 M, lu 100 juta aja nggak bisa. Nah, jadi akhirnya afirmasinya mental. Makanya banyak afirmasi yang seolah-olah kok nggak terjadi apa-apa karena ingat nih mekanisme pikiran manusia. Ini adalah pikiran sadar, ini adalah bawah sadar. Si bawah sadar ini kan fungsinya adalah nah, secara sadar kita bisa aja nih. Saya yakin saya bisa, saya sukses gitu kan. Saya yakin saya sukses secara sadar. Masalahnya si bawah sadar kita ini kekuatannya 90%. Ya, ketika kita tidur di malam hari, si sadar kita ini kebuka, program tadi masuk ke bawah sadar. Ketika di bawah sadar, program-program yang terbentuk selama ini adalah program kegagalan, misalnya dari kecil orang tuanya suka ngomong kamu anak nggak bisa apa-apa tuh lihat cecemu pintar kamu bodoh nah kamu kerja apa juga nggak berhasil nah program yang terbentuk di bawah sadar adalah program kegagalan jadi ketika kita masukin afirmasi saya sukses saya kaya saya capai omset 1 M sama bawah sadar ditolak mentah-mentah jadi ya keluar nggak ada efeknya teman-teman ya makanya penting sekali kita untuk ngecek bahasa bawah sadar kita tuh apa pola-pola di bawah sadar kita tuh apa sebelum kita memasukkan afirmasi. Adakah suara-suara yang seolah-olah nggak setuju gitu ya. Nanti teman-teman sudah dikasih tugas ya 2 minggu ini untuk mengamati perasaan, mengamati pikiran, mengamati keyakinan. Jadi teman-teman dalam kondisi sadar nih, apapun tindakan teman-teman, teman-teman selalu sadar, oh si marah muncul, oh si sedih muncul, oh si program nggak bisa muncul, oh si program nggak pede muncul. Nah teman-teman amati dulu, sadari
ya, amati, disadari, nanti pelan-pelan kita akan melepaskannya. Nah, untuk orang-orang yang di level kedua ini, teman-teman, afirmasinya seperti ini. Contoh untuk capai omset 1M, afirmasinya dia perlu melakukan apa? Misalnya bikin janji temu 1 hari 3 orang. Nah, yang dia belum bisanya apa? Contoh, misalnya orang ini bikin janji temu aja belum pinter. Boro-boro dia mau omset 1M. Bikin janji temu aja dia belum pinter. Jadi afirmasi dia harusnya ke yang dari tahap awal dulu. Nah, bikin janji terus database-nya ada nggak? Nah, jangan-jangan database dia aja nggak ada, tapi kita sudah suruh dia masukin afirmasi 1M. Ya otomatis nggak jalan afirmasi ini. Nah, jadi kita cek dulu apakah orang ini pertama database-nya gimana. Kalau database-nya aja nggak ada, berarti afirmasi dia adalah saya mengizinkan diri mempunyai database misalnya sebanyak berapa dulu yang dia dia pikir mampu. 10 dulu deh. Oke, saya mengizinkan diri dalam minggu ini misalnya punya database baru sehari sebanyak 2 database. Nah, jadi tugas dia adalah setiap hari mencari database, mikir database baru, cara dapat database baru, caranya gimana? Entah hubungi teman-teman lama kah, jalin hubungan kan, entah masuk ke klub yoga kah, klub sepeda, apapun. Jadi dia fokus di langkah awal dulu ya. Orang-orang kayak gini nggak bisa langsung kita hantam omset 1M ya. Database aja nggak ada. Gimana dapat omset 1M gitu kan. Nah, setelah dia terkumpul database, contoh nih, dia minta kita kasih waktu dalam seminggu kamu bisa dapat berapa database. Dia bilang coba ya 100 ya. Udah afirmasinya adalah saya mengizinkan diri dalam minggu ini mempunyai 100 database baru. Nah, teman-teman, ya afirmasinya adalah ini dulu, database dulu. Oke. Nah, terus database sudah ada. Oke, minggu depan afirmasi berikutnya apa? Dari database ini dia harus langsung janji temu kan? Jadi dia harus menentukan ini yang mau ketemu offline apa online. Jadi cek dulu dianya sudah berani belum bikin janji temu ya kan? Nah, ada orang-orang yang database ada tapi even dia nggak ada keberanian untuk bikin janji temu atau WA orang tersebut. Nah, ya yang model begini kita masukin afirmasi 1M ya nggak masuk lah ya. Jadi yang database sudah ada, dia misalnya belum lihai, belum pede dibikin janji temu. Nah, kita afirmasinya begini. Saya mengizinkan diri janji temu misalnya membuat janji temu 1 hari berapa janji temu misalnya 3 ya. Ini dulu diafirmasikan, lakukan selama 2 minggu. Lihat dalam 2 minggu itu dia bisa konsisten nggak sehari dapat janji temu, teman-teman. Oke? Nah, sesudah dia dapat janji temu, orang ini kita cek lagi apakah dia presentasinya sudah lancar, ya. Nah, sesudah dia afirmasi janji temu dan sesudah oke, maksudnya biasanya afirmasi itu 3 minggu. Kita bisa udah mulai kelihatan hasilnya dalam 3 minggu. Dalam 3 minggu mulai kelihatan nggak dia punya database sudah berani bikin janji temu. Nah, kalau masih belum berani, tetap dengan afirmasi yang sama. Karena kalau langsung 1M, bawah sadarnya langsung nolak. Tapi dengan kita mulai dari langkah awal dulu, nah bawah sadarnya bisa nerima nih. Gitu, teman-teman. Nah, setelah janji temu sudah oke, afirmasi berikutnya apa? Dia presentasi sudah lancar belum? Ada orang yang database punya, janji temu pinter, presentasi terbata-bata alias nggak pede. Alhasil ketika ketemu prospek kan bukannya presentasi malah ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, malah curhat nggak jelas. Kan ada tipe orang kayak gitu kan. Udah susah-susah bikin janji temu, ketemu malah nggak ngomongin pro. Ketemu malah ngomongin yang nggak jelas, malah bergosip ya kan. Nah, untuk orang yang ini, afirmasi berikutnya adalah saya mengizinkan diri untuk bisa presentasi di setiap janji temu yang saya lakukan. Dia tulis nih afirmasi ya. Maka selama 2 minggu ya. Lihat dulu 2 sampai 3 minggu itu apakah dia sudah bisa presentasi ke setiap orang yang dia temui. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah dia sudah mahir dengan habit yang berikutnya, nah kita cek lagi. Dia pinter presentasi, masalahnya dia pinter trial closing enggak? Nah, teman-teman. Ada orang database banyak, bikin janji temu pinter, presentasi pinter, tapi dia tidak trial closing. Ya, karena dia nggak pede. Jadi dia hanya berharap calon nasabah menghubungi dia untuk minta di closing kan dia cuma pintar di presentasi. Ya ya Ci ya, nanti kalau butuh telepon saya ya, WA saya ya. Ya itu kan apa ya sedikit ya potensinya ya.
Begitu teman-teman coba perhatikan deh, saya pernah ya, eh, waktu itu ada booth Citibank ya, saya belum ada kartu kredit Citibank. Dalam hati saya mau ke booth Citibank, saya mau tanya-tanya, dulu saya belum terlalu familiar dengan kartu kredit, maksudnya dulu udah lama banget ya. Saya mau tanya-tanya, kayak apa sih sistemnya kartu kredit. Ketika saya menghampiri booth Citibank, saya bilang, Pak, saya mau bertanya tentang ini. Oh, oke oke, dia langsung ambil formulir, dia langsung suruh saya isi data. Terus kamu isi data dulu, nanti kita pengajuan. Terus saya bilang, saya mau cari tahu apa ya, nggak apa-apa kamu isi aja dulu. Saya bilang, oh yaudah deh. Ketika saya isi, total saya sudah mengajukan kartu kredit teman-teman. Itulah namanya try closing. Ya, yang tadinya saya mau nanya-nanya dulu, tahu-tahu saya sudah ngajuin kartu kredit Citibank. Nah, teman-teman, produk kita ini adalah produk yang nasabah nggak butuh. Karena pada saat dia butuh, kita udah nggak bisa terima dia. Try closing ini penting. Banyak agent miss di try closing. Jadi hanya jadi agent pasif, dia tebar tebar apa benih banyak banget, presentasi pinter, ya, tapi dia tidak terlalu closing. Ujung-ujungnya agent yang lebih agresif atau tiba-tiba saudaranya jadi agent, ya dia ambil sama orang lain. Jadi kita cuma ahli di nanam benih tapi tidak ahli di panen. Oke, ada orang seperti ini, afirmasinya adalah saya mengizinkan diri berani trial closing setelah presentasi ke nasabah. Jadi dia afirmasinya seperti itu, teman-teman. Jadi sampai sini mulai paham ya. Nah, kalau dia sudah mahir semuanya, barulah kita afirmasi angka. Karena seluruh faktor ini dia sudah oke. Nah, seperti kata Wiwi tadi, oke, coba dia PD-nya di angka berapa dulu. Jangan langsung kita hantam 1M dulu, ya kan. Dia belum ada feel-nya, langsung ditolak sama bawah sadarnya, boro-boro gitu kan. 1M itu seperti apa. Nah, coba dulu dia dari yang angka yang dia merasa dia bisa capai dulu. Misalnya sebulan ini dia bisa capai berapa, 50 juta API, ya udah afirmasi begini tuh, saya mengizinkan diri, kan dia habitnya udah kebentuk nih ya, sehari dia udah pinter 3 janji temu, udah pinter presentasi, udah pinter closing, kan nggak perlu lagi kita afirmasi nih ya, karena sudah terbentuk habit, nggak usah diafirmasi lagi. Nah, mulai afirmasi ke angka. Oke, saya mengizinkan diri 1 bulan ini entah bagaimana caranya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa closing terus mencapai API 50 juta. Nah, jadi afirmasi kita pun berjenjang. Jangan, kita harus cek kondisi diri kita dan kondisi agent kita. Dia seperti apa habitnya. Begitu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman mulai paham prinsipnya. Kenapa afirmasi tidak bekerja? Karena kita tidak mengecek. Kita langsung bablas, samakan semua orang afirmasinya sama. Semua orang nggak sama kondisinya teman-teman. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ci, Saya Ci. Boleh. Ya, Yes. duluan. siapa dulu tuh? Ya, Wiwi dulu. Ya, ya, Ya udah, siapa Wiwi, dulu? lanjut Siapa dulu. Oh, Ya. Ci, pas waktu akhir Agustus kemarin itu aku bikin review ya. Ah, Maksudnya di data lagi nih yang bulan sebelumnya itu nggak pernah, makanya itu kemarin lumayan kaget juga dengan data sendiri gitu ya. hmm, Bulan Juli itu eh, berapa kita? Pokoknya bulan Juli itu hampir ada 20 lebih tuh janji temu baru, maksudnya presentasi baru dalam hmm. 2 minggu terakhir di bulan Juli gitu kan. Oh, oke. Ya, terus yang bulan Agustus itu nuai Hmm, closingannya yang dari janji temu Juli itu. sip. Nah, di Agustusnya sendiri itu janji temunya sebulan Hmm, lebih sedikit dari itu. oke. Gitu. Jadi sebenarnya dari akhir Agustus kemarin kita berdua, aku sama Ayas itu udah mantepin diri gitu. Bulan ini itu kita mau satu, maksudnya dalam 1 bulan ke depan gitu ya, Hmm, ada janji temu baru yang presentasi baru gitu ya, hmm, antara 40 sampai 60 gitu oke. gabungan gitu ya. Nah, Oke. menurut si Anali mendingan ditulis 40 sampai 60 atau langsung tentuin aja nih angkanya gitu. Oh, janji temunya atau langsung ke omsetnya ya? Iya, janji temunya. Janji temu baru yang buat presentasi maksudnya.
Tergantung kalian sudah mahir belum dalam bikin janji temu. Kalau Eh, sudah, udah sih. kalau merasa sudah mahir, eh, atau mau bikin dua-duanya boleh. Saya mengizinkan bulan Agustus mempunyai janji temu baru, misalnya 40 sampai 60 orang, ya. Nah, kemudian saya mengizinkan diri mencapai omset sekian-sekian. Boleh dua-duanya sih, biar reminder aja. Oh iya nggak, tadi pertanyaannya maksudnya apakah nggak apa-apa antara angka sekian sampai angka sekian atau mau langsung ya udah 40 atau 60 kayak gitu. Senyamannya kalian sih sebenarnya. Kalian nyamannya Berarti gimana? kayak antara gitu nggak apa-apa ya. Aku Ya, tadi maksudnya nanya jadi eh, takutnya ada keraguan gitu loh 40 sampai 60 gitu. ya kalau kalian nyaman pakai antara gitu ya nggak apa-apa. Kalau aku jadi bawah sadar kalian ketika aku ngelihat angka antara itu ya mungkin aku akan capai di angka 50-an ambil tengah. Jadi Gak masalah ya. iya ambil tengah. Ya, jadi tergantung kalian nyaman. Kalau kalian memang nyaman pakai angka antara ya nggak apa-apa gitu. Jadi Iya, saya oke, oke. ya, Iya, Ci. Soalnya belajar dari ATM juga kan kalau tentang pola sukses, kalau udah ketemu polanya ya diulangin gitu kan ya. yes, betul. Yang kita ngerasain banyak menuai closingan itu pas yang seminggu ada 15 Hmm, janji temu. Nah, hmm, itu pokoknya closingan sebulan kemarin itu dari minggu itu, Ci. hmm. Dari lima Keren, belas keren. itu gitu. Oke, good. Jadi makanya kita mau mengulangi pola itu lagi gitu. Oke, kalau tim gimana tim? Nah, tim bagaimana? Maksudnya kalau tim gimana tuh gimana apanya, Ci? Maksudnya gini, kalian kan sudah leader nih. Hmm. Jangan sampai malah fokus di selling doang. Yo, Hmm. Iya. tim. Oh, maksudnya Nah, itunya. gimana? Oke. Jadi kan gua kemudian kemarin afirmasinya sebulan terakhir ini kan baru eh, apa namanya baru tuh dalam artian ada hubungannya dengan pertanyaannya Wiwi yang tadi sih. Tadinya gua punya afirmasi itu 10 AAB, promosikan 10 AAB di Desember, tapi ya gua Hmm. tidak pernah punya data itu gitu. Hmm. Kemudian ada jadinya tuh kayak ya mental, maksudnya guanya sendiri tidak yakin gitu loh. Akhirnya Hmm. gue jadinya 3 AAB, menemukan calon apa 3 AB di bulan ini gitu ya yang mau bertemu dan berkembang. Eh, so far baru ada rekrut karena gue baru mulai juga baru 2 minggu terakhir di bulan Agustus. Baru ada rekrut itu di 1 orang gitu. Apakah Oke, sebaiknya gue teruskan aja seperti itu atau ada informasi? Maksudnya ada yang perlu gue tambahkan nih, Ci? oke, ini good. Jadi kalau leader biasanya yang aku temui ya, leader itu sudah good at selling. Jadi untuk selling biasanya kalau sudah leader tuh sudah lulus lah, sudah selesai lah ya maksudnya. Udah mahir. Tapi untuk rekrut, nah ini kita harus cek lagi. Bisa jadi kita mahir di selling, tapi di rekrut kita seperti tadi tuh. Misalnya contoh, saya memutuskan promosi 10 AAB. Ya si bawah sadarnya ngecek, udah ada data belum gitu kan. Pernah promosi 1, 2, 3, 4 nggak? Ya kan boro-boro mau 10. Sama seperti yang tadi aku jelasin. Nah, kalau di rekrutnya kita belum ada data sukses, bawah sadar kita juga biasanya akan nendang karena belum ada histori sukses di rekrut dengan angka segitu misalnya. Nah, jadi kita akan mulai dulu ya. Jadi kalau direkrut, kalau misalnya kita merasa bawah sadar kita belum selaras dengan direkrut yang angka kita mau, jangan langsung hasil akhir ya. Jangan langsung hasil hasil akhir tapi fokus di penyebabnya. Nah, setiap orang punya angka teman-temannya. Kalau saya dulu, makanya saya bilang teman-teman penting untuk data. Ya, teman-teman coba selalu didata berapa orang yang ditemui, berapa orang yang sampai bikin ilustrasi, berapa orang yang closing, berapa orang yang direkrut, berapa orang yang NAA. Ketika teman-teman sudah punya data itu, ibaratnya susahnya setahun, tahun-tahun depan, kalian tinggal lihat, oh oke, tahun lalu saya menemui misalnya
saya melakukan 100 presentasi, dari 100 ini misalnya closing lah 50 nasabah dengan API misalnya 1M. Nah, tahun depan kalian udah nggak pusing. Oke, kalau saya mau 1M berarti saya harus 100 lagi dengan skill yang sama. Atau kalau saya mau 2M, saya tetap mau 100 orang, berarti saya harus naikin skill saya atau naikin market saya biar hasilnya 2M. Tapi kita sudah ada data sukses tahun lalu, jadi teman-teman nggak usah meraba-raba lagi. Ketika bikin setting goal tahun depan, teman-teman sudah tahu, oke saya mau 3M, berarti kalau mau dengan skill tahun lalu ya berarti harus 300 gitu loh ya. Tapi kalau saya mau tetap ketemu 100, mau angkanya 3M berarti skill saya naikin, rasio closing naikin, market saya naikin. Nah, sekarang teman-teman sama dengan rekrut. Jadi teman-teman selalu bikinlah data ya. Rekrut berapa orang, NAA berapa orang, hasil akhir berapa orang. Nah, ini saya share ya data diri saya sendiri. Dulu ketika saya membangun bisnis ini, saya menemukan data 25 orang yang saya rekrut, satu orang akan promosi. Saya dulu, teman-teman ya, awal-awal membangun. Ya, ketika saya menemukan data ini, ya udah tahun depan saya mau promosin berapa? Kalau mau promosin 4 AAB, saya harus rekrut 100 orang. Udah enak banget kerjanya teman-teman kalau ada data ini ya. Nah, makin tahun saya makin aduh capek ya, 25 jadinya satu. Ya udah makin lama ini makin naik nih 10 satu ya. Ujung-ujung di akhir rekrut satu bisa promosi satu karena udah tahu caranya gitu. Nah, jadi balik ke tadi teman-teman untuk rekrut coba dilihat. Coba mulailah dari penyebabnya dulu. Misalnya contoh minggu ini saya mengizinkan diri untuk presentasi jenjang karir ke berapa orang, misalnya 3 orang. Ini kan kita sudah main rekrut ya. Nah, setelah presentasi ingat teman-teman di rekrut juga ada trial closing. Hati-hati. Aku kasih satu cerita yang sangat menurut aku sangat ajaib ya. Jadi dulu aku di agensi ini ya, maksudnya aku kan dulu under Koherianto ya dulu ya. Kemudian ada satu orang under Gencar. Teman-teman tahu Gencar ya? Ya. Jadi aku temenan akrab sama salah satu leader yang under Gencar. Ya, jadi kita kan dulu satu kantor ya, satu kantor. Nah, terus aku nggak sebutin nama ya, leader ini under Gencar ini sebutlah inisialnya T. Nah, si T ini punya sekretaris, ya, punya sekretaris dan menurut dia sekretarisnya ini anggaplah namanya Mary ya. Mary ini sangat jago menurut dia karena nasabah-nasabah dia yang sudah lab aja ditelepon sama si Mary itu nasabah bisa pemulihan, bisa nambah polis. Jadi si Mary ini jago banget, dia bisa bisa nambah polis baru ya yang mau tutup polis nggak jadi tutup, bahkan bisa nambah polis. Nah si T ini sangat senang dengan Mary dan dia pikir sayang banget si Mary cuma jadi sekretaris. Ya dia selalu berusaha rekrut si Mary dan tidak pernah berhasil teman-teman ya tidak pernah berhasil selama 5 tahun ya. Dan dia sering ngomong, oh si Mary jago banget, gara-gara si Mary gue seneng lah, tapi sayang banget dia cuma jadi sekretaris, gue mau ikut dia nggak pernah mau, ya kan. Nah terus tiba-tiba di tim aku ada, tiba-tiba di tim aku leader aku, jadi si Mary ini akrab dengan satu orang yang namanya, ya sebutlah Anita, sama-sama sekretaris ya. Anita direkrut sama leader aku, jadi Anita jadi tim aku kan, Anita jadi tim Anali, ya kan. Nah, suatu hari Anita bilang ke aku, Ci, aku mau rekrut si Mary. Boleh nggak? Ya boleh dong. Aku bilang kan Mary belum direkrut siapapun. Menurut lu, gue harus lakukan apa, Ci? Si Mary ini kan udah direkrut terus sama si T, tapi si dia tidak pernah mau. Aku cuma ngomong satu kalimat loh, teman-teman. Anita, coba kamu rekrut Mary dan kamu lakukan trial closing. Karena feeling aku si T tidak pernah nyodorin form keagenan. Karena dia pikirnya ya sekretaris kalau mau kan tinggal isi sendiri form keagenan. Masa sih harus saya nyodorin? Nah, kataku coba ya Anita, kamu bikin janji ketemu khusus si Mary, kamu presentasi lagi tentang bisnis pro dan kamu langsung lakukan trial closing. Langsung kasih form keagenan, langsung minta KTP, langsung minta tanda tangan. Teman-teman, ajaib nggak? Malam itu si Mary terekrut under Anita. Dan ternyata si Mary mengakui, iya selama ini si T selalu bilang, ayo lu jadi agent, lu jago, jago. Oh iya kok, nanti aku nanti. Si T tidak pernah ngasih form rekrutmen ke si Mary.
Dan hari itu si Mary terekrut under Anita. Dan wah, beberapa hari kemudian si T kan tahu kan. Si T telepon aku, oh gila tuh lu sekretaris lu rekrut apa si Anita rekrut si Mary, kata dia. Ya aku kan nggak tahu, kata kan itu kan mereka maksudnya gitu. Cuman aku ada ngomong, kamu nggak pernah try closing. Iya ya, kata dia. Ya udahlah gitu kan. Nah, jadi teman-teman dari cerita ini sadari satu hal, rekrut pun perlu trial closing karena banyak orang yang rekrut tapi tidak trial closing, nggak minta KTP, nggak apa sodorin tanda tangan untuk form keagenan. Ya, jadi jangan cuma pinter selling trial closing, rekrut juga perlu trial closing, begitu ya. Jadi balik ke tadi, kita fokus dulu ke penyebab. Misalnya nih mau 10 AAB. Penyebab 10 AAB ini angka kalian berapa? Kalau balik ke angka saya dulu ya, angka saya yang dulu ya, jangan ditiru lah ya. Kalau 10 berarti saya butuh rekrut 250 orang. Tapi ini bukan langsung ya. Saya menggalakkan agent get agent. Ketika saya rekrut satu orang ini langsung saya suruh rekrut minimal 4 orang. Jadi untuk dapetin 250 ya saya butuh berapa nih? Bagi 40 ya. Ya taruhlah 50 orang yang saya rekrut langsung, dan 50 orang ini saya gerakkan untuk merekrut 4 orang lagi, 60 ya. Dapatlah 250 orang sehingga saya bisa promosi 10 AAB. Nah, jadi 50 orang ini saya akan bagi. Berarti dalam sebulan, bagi 10 bulan, sebulan saya perlu rekrut 5 orang. Untuk rekrut 5 orang dan bisa try closing, saya butuh bikin janji ketemu dengan berapa orang. Kan ada namanya rasio closing, ada namanya rasio rekrut. Nah, saya dulu selalu bilang ke tim, kalau kita jualan 10-1 ya, ya kalau rekrut 5-1. Jadi untuk closing 5 orang rekrutan, saya harus ketemu minimal 25 orang baru untuk saya presentasikan. Jadi 25 ini kalau saya bagi 4 minggu, seminggu saya bikin janji temu sekitar 5 orang new agent, new calon agent per minggu. Nah, ini yang saya afirmasikan teman-teman. Saya minggu ini mengizinkan dipertemukan dengan 5 orang yang saya presentasikan bisnis potensial. Nah, balik lagi, 5 orang ini saya punya database berapa? Teman-teman, 5 orang yang mau ketemu saya harus menghubungi berapa orang, teman-teman ya. Anggaplah saya menghubungi 20 orang, terus 5 orangnya yes. Artinya satu hari saya harus menghubungi berapa orang, teman-teman? Ya, 3 orang lah misalnya. Oke, jadi saya afirmasinya gimana? Saya mengizinkan diri satu hari menghubungi 3 calon new agent untuk bikin janji temu. Teman-teman sampai sini oke? Ya, nah jadi afirmasinya seperti itu dulu. Jangan langsung ke 10 AAB kalau memang data ini belum ada di histori kita, teman-teman. Tapi kalau kita memang sudah pernah cetak misalnya 3 AAB, 4 AAB, 5 AAB, 7 atau 10, dan kita sudah punya habit untuk bikin janji temu rekrutnya sudah oke, sudah mahir, sudah jalan, trial closing rekrutnya juga sudah oke, boleh pakai cara langsung 10 AAB, teman-teman. Oke? Teman-teman sendiri sekarang udah paham ya, ada 2 tipe. Yang bisa langsung pakai angka kalau dia sudah mahir di semuanya, tapi kalau yang belum ya kita ngetrain dan ngelatih diri kita sendiri. Bawah sadar kita latih gitu. Oke teman-teman, yuk siapa lagi yang mau nanya? Jadi tiba-tiba tersenyap. Yo, siapa? Ci, Yo, Ci, ya. aku ngehang banget ini. Kenapa? Eh, jadi enggak sinyal, maksudnya sinyalnya nge-lag banget ya tadi. Jadi Oh, baiknya tuh afirmasinya itu dibuat dari yang memang kita nyaman dulu ya. Ketika kita nulis kita nyaman berarti iya, dari yang terendah ya. Kalau betul. memang misalnya kita kalau nulis yang besar itu nggak nyaman, berarti kita balik lagi ke penyebabnya ya Ci ya. Lihat habit kita sudah Kayaknya mahir kan di yang mana. kalau di ATM itu kan ada, ya kalau di ATM kan ada diminta goal yang 6 bulan itu Ci. Mm-mm. Halo? Jadi Mm-mm. itu gimana Ci yang kalau goal yang 6 bulan ke depan itu kalau untuk yang di ATM? Itu kan goal besarnya kita tulis, tapi kita tulis lagi afirmasi di bawahnya untuk yang peritil-peritilannya ini. Oh, oke oke Gitu. oke. Misalnya goal satu Maksudnya m yang pretend itu kita nulis. Ah, ah.
kita bentuk dulu dari awal. Misalnya kita contoh database sudah oke, sudah ada 1.000. Nah, kita janji temu sudah mahir belum? Sudah pede belum? Kalau belum pede berarti afirmasi janji temu dulu nih 3 minggu. Nah, 3 minggu ini lihat hasilnya gimana? Sudah pede belum? Atau masih belum pede? Kalau masih belum pede, udah 3 minggu nulis hubungi Sinta biar diterapi. Ya, kalau 3 minggu sudah mahir dibikin janji temu, Oke, baru oke. next step presentasi. Jadi berjenjang teman-teman, oke? Jadi afirmasinya tuh berjenjang sesuai kita ada di level mana, gitu ya. Jadi, eh, Oke, Ci, Cik, thank you. oke paham ya, Cik, jangan sampai gimana gimana. ya Hasta ini Cik. Cik tadi yang dari 20 banding apa yang tadi tuh lo bisa dapet 3 orang per hari Oh, itu gimana Cik ngitungnya Cik? mana Nah, tadi? Mana tadi? Nih, ini angka aku dulu nih. Angka aku dulu, aku hmm, mengamati dari kok jadi begini. Sebentar. Dari 25 orang yang terdaftar di SFA, satu akan jadi leader. Data aku dulu ya. hmm, Nah, jadi kalau tahun itu misalnya anggap mau tadi kan Bang Ayas bilang mau 10 AAB. Nah, jadi yang dilakukan adalah kalau 25 jadi satu, kalau mau 10 berarti harus rekrut 250 ya kan? Ya. hmm, Nah, 250 ini kan aku cek kekuatan aku. Database aku nggak sampai 250, database aku misalnya cuma 50 atau 60. Ya udah, 60 nih. Aku pakai cara kedua, 60 orang ini aku gerakin untuk merekrut 4 orang lagi minimal, ya. Jadi aku fokus rekrut di 60 dulu. Nah, 60 ini dibagi 10 bulan. Jadi sebulan fokus presentasi ke 6 new calon agent, ya kan? Nah, dari data aku untuk 6 orang yang mau ketemu ini, aku harus menghubungi sekitar 30 orang. Misalnya, menghubungi 30 orang, 6 say yes untuk ketemu. Nah, jadi satu hari aku perlu menghubungi berapa nih? 3. Ya, rata-rata gitulah, kira-kira gitu angkanya. Jadi ini benar-benar rekrut pun seperti prospek, teman-teman. Sama seperti prospek, oke? Oke, oke Cik, paham. Ya, nah, jadi teman-teman nanti pas coaching agent sudah mulai paham ya. Jangan dari pengalaman aku ya agent kan apa kalau kamu PCC gitu kan. Lah dia database aja nggak ada. Gimana bisa PCC? Makanya afirmasinya jadi sia-sia. Ya, jadi kalau dia bilang PCC, oke, database kamu berapa? Nggak ada. Ya udah, kamu bikin afirmasi punya database dulu deh. Gimana caranya? Punya Cik, database dulu gitu. Ah, berarti tiap 3 minggu tuh si afirmasi tim kita tuh kita review ya Cik ya, boleh. ya, Oh, kita review. Kalau bisa jangan ketemu 3 minggu sekali lah. 1 atau 2 minggu. Paling ya lama tuh 2 minggu. Nah, kalau ketemunya sih seminggu sekali ya gitu kan. nah, Tapi kalau untuk bahas afirmasi sendiri nih loh, berarti ya, 3 minggu sekali, terus ya, kita review. Kalau ya. misalnya kondisi oke, next step. Kalau misalnya kondisi dia belum mahir, apa yang kita lakukan sih? Tanya dia, tanya dia. Menurut dia apa hal positif yang dia dapat, terus bagaimana Hmm, cara dia bisa meningkatkan agar sesuai dengan yang diafirmasikan. jawabannya menurut dia Ci. Eh, Oh, menurut dia. cek lagi kalau memang masih mental 3 kali 2 minggu, udah 6 minggu masih belum bisa-bisa, coba cari Sinta deh, ya. Oke. Oke, Nanti kayaknya Cinta itu siap ya sih. ada. Nanti teman-teman Ko Salim sama Beli Harim akan belajar juga ya. Jadi nanti teman-teman banyak banyak yang bisa untuk di apa mintai bantuan untuk terapi. Jadi teman-teman setelah saya terapi banyak orang itu benar-benar bawah sadar itu yang 90% itu sangat mempengaruhi hidup seseorang. Jadi ini ya, ya even saya banyak terapi ABAB pun yang ternyata mereka besar dari ini saya kasih contoh ya yang eh, ada AB yang dia nggak berani kalau nasabahnya minta OP di atas 2M. Dia hanya berani di maksimal 2M, ya kan?
Kayaknya saya pernah cerita kasus ini ya. Tahu-tahu dia pasti perut pernah mau digugurkan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh ya memang nggak bisa, bukan nggak bisa ya, butuh waktu yang sangat panjang jika hanya pakai afirmasi. Karena ini mainnya sudah di bawah sadar, dia sendiri nggak tahu dia pernah mau digugurkan. Ini kan kita manusia ya, ketika kita mau dibunuh itu akan muncul satu rasa saya nggak layak, saya nggak percaya diri, saya tidak diinginkan, dan itu sangat besar pengaruhnya, teman-teman. Itu makanya ketika kita beresin yang di sini, dia akan jauh lebih mudah mencapai yang dia mau, teman-teman. Gitu. Ininya mesti kita beresin. Nah, kalau kita bicara ini, teman-teman, nah ini kan di sini ada rasa malu, ada rasa sedih, ada rasa bersalah, ada rasa takut, ada rasa apa nih? Marah, segitiga kesadaran ya. Ada rasa hasrat, keinginan mau cepet-cepet. Nah, ini kan yang menghambat manusia. Ini kalau kita ngomong peta kesadaran, ini tarikannya ke bawah, angkanya kecil. Tapi banyak manusia yang dia punya trauma di sini. Makanya dia sulit melangkah ke tangga berikutnya. Karena dia seolah-olah membawa beban yang sangat besar, teman-teman. Kayak gini. Mana ya? Kelompok yang itu nggak ada. Hmm, aku kirim ke ini kali ya. Aku kirim ke grup ya. Teman-teman boleh cek. Oh, ternyata dia di handphone, bukan di iPad. Nah, tak pikir dia sudah di iPad, ternyata belum. Hmm, goodness. Nah, ini teman-teman, coba lihat. Ini penting banget, teman-teman. Ini penting sekali. Kadang kita mengabaikan ini. Teman-teman sudah buka grup? Lihat di grup. Bentar. Ya, emosi negatif bagikan tas berat. Yes. Bayangkan sekarang kita mau naik tangga. Nanti dulu ngomong tangga kesadaran deh. Kita ngomong AAB lah. Tangga AAB deh. Agent. Agent ya. Agent. Terus apa sih di tengah-tengah ini? Pro AAB ya. Apalah namanya ya. Mau naik tangga AAB. Nah, banyak agent itu. Bukan banyak agent. Banyak manusia itu. Dia tanpa sadar. Banyak sekali emosi negatif yang dia tanggung. Iri, rasa bersalah, kesepian, takut, cemas, sedih, marah, malu, minder. Dan itu dia bawa setiap hari. Makanya dia melangkahnya tuh berat, teman-teman. Ya, dia tuh melangkahnya berat gitu ya. Dia mau kok kerja, dia rajin. Tapi ya itu, dia membawa banyak sekali itu. Orang mau closing pun kalau rasa cemas, malu, minder dia gede, bisa nggak closing loh teman-teman ya. Jadi ketika satu persatu rasa itu kita bisa lepaskan dan bahkan kita bisa sembuhkan di akar, manusia itu akan jadi ringan banget. Jadi semua batunya dia lepas, dia akan melangkah di sini dengan ringan, teman-teman. Jadi ini 90% yang menghambat kenaikan manusia, kenaikan kesadaran lah, kenaikan apa kecepatan dia mencapai impian lah. Ya, emosi negatif ini, teman-teman. Coba bayangkan kalau teman-teman dipinjamin satu robot, robot yang bentuknya persis seperti manusia, ya, dan kalian cuman yang memerintahkan dia, dia bisa dikontrol dari jarak jauh. Kalian ngomong apa, dia langsung tersalah, seolah-olah dia yang ngomong. Kalau kalian dipinjemin robot itu, menurut kalian, ya dalam waktu 5 tahun, berapa orang di sini yang yakin bahwa dia bisa EAB menggunakan robot itu? Yuk. Atau bisa 100 juta sebulan nih. Berapa orang yang yakin? Yuk, coba. Yakin nggak? Yakin. Dipinjemin satu robot manusia. Yakin. Kenapa? Apa yang bakal kalian lakukan dengan si robot ini? Di input yang bagus-bagus, dikasih habit yang bagus-bagus. Oke, terus?
suruh jalan. Suruh jalan kan. Terus disuruh, pasti tiap hari disuruh action, bener nggak? Prospek lah, rekrut lah, bener nggak? Bener. Dan kalian akan berani merekrut siapapun. Karena bukan kita, bener nggak? Mau orang marah, mau orang ngatain dia apapun, ya bodo amat, kita akan suruh dia maju terus. Ya kan? Apa sih yang menghambat kita? Baper, wah malu nih, malu ngerekrut dia, dia lebih kaya dari saya. Akhirnya kita tidak rekrut. Coba kalau yang rekrut itu orang lain atau si robot ini. Mau orang sekaya apapun, mau dikata-katain apapun, kita ya bodo amat, ya kan? Suruh dia maju terus, ya kan? Kan bukan kita, gitu, teman-teman. Paham ya? Nah, jadi ketika manusia ini sudah bisa melepas semua emosi negatif dia bukan berarti dia jadi robot gak ada emosi, enggak. Jadi kita tuh akan ringan melangkah karena kita sudah nggak ada lagi rasa baper, malu, minder, marah, sedih gitu loh teman-teman. Oke, mulai paham. Nah, nggak baper ya, gas terus gitu kan. Ya karena bukan kita kan dia gitu. Kita cuma ngontrol doang ya, mau dikatain apa kayak "Ah, lu mah WA gue ada maunya doang gitu kan." Ya udah kita nggak akan ada rasa apa-apa, ya udah kita WA lagi, kalau nggak kita next gitu kan teman-teman. Jadi yang menghambat manusia tuh ya ini feeling, feeling. Makanya ketika kita bisa menjadi master dari feeling, nah kita akan gampang sekali mencapai apapun dalam hidup. Terus yang kedua sama, emosi adalah bahan bakar. Kalau bensinnya diisinya marah, sedih, takut, minder, nah itu jadi berat gitu teman-teman. Oke. Tadi sampai mana, sudah terjawab semua belum ya? Ya, sudah terjawab semua belum? Saya kadang menjelaskan sesuatu jadi lupa orang yang tadi nanya apa ya. Ada yang mau nanya lagi? Eh, Sis, ada dua pertanyaan nih yang sehubungan dengan ini ya. Sip. Pertanyaan pertama dulu adalah, Ah, mengapa afirmasi selalu perlu diikuti dengan kata saya mengizinkan? oke. Terus, Nah, yang pertanyaan pertama kedua. ya, Ah, yang ah. pertama. Nah, yang kedua itu adalah berhubungan yang ini. Eh, Bisa saja kan orang tidak merasa dia negatif, tapi Tidak merasa. dia tidak merasa diri dia negatif. Oke. Nah, Terus, tapi juga tidak punya energi untuk bekerja. yes. Nah, jadi tidak merasa negatif, tidak juga Hmm. merasa positif. Nah, Iya, pertanyaannya, eh, ya. bagaimana, eh, bagaimana dia? Hmm. Pertama adalah bagaimana dia mendeteksi, atau dan mungkin kedua adalah bagaimana kita mendeteksi, gitu deh. Yes, paham. Oke. Kenapa kita pakai kata mengizinkan, memutuskan atau bertekad? Karena contoh nih, apa nih? Kita mau pakai kata apa kalau nggak pakai itu? Saya punya mobil misalnya ya. Bawah sadar bilang apa, mana mobilnya nggak ada. Jadi nggak bisa masuk nih ke bawah sadar gitu. Tapi buat beberapa orang masuk. Contoh orang-orang ibaratnya saya sudah, ada orang-orang yang bisa nih, saya sudah, terima kasih Tuhan saya sudah punya mobil. Dia bisa mengimani bahwa dia memang sudah punya, tapi nggak semua orang bisa masuk. Ya, saya sudah punya mobil. Bawah sadar bilang, mana mobil? Lu naik motor aja boro-boro dibeliin orang tua. Mana lu nggak ada mobil? Bohong. Ketika ini dianggap bohong, ini ditendang masih bawah sadar. Makanya kita carikan kata-kata yang bisa diterima semua orang. Ya, kata-katanya itu saya mengizinkan diri. Nah, kalau mengizinkan diri, si bawah sadar ini dia kan kerjanya begini nih, ya. 10% sadar, 90% bawah sadar. Ketika kita mau tidur, gerbang ini kebuka, sehingga si bawah sadar ini menganalisa program yang masuk hari ini sesuai nggak dengan program yang saya punyai. Kalau program yang masuk itu nggak sesuai sama dia, ditolak. Udah mental aja. Makanya banyak orang ikut seminar motivasi. Saya bisa, saya yakin. Loh kok cuma berapa hari doang semangatnya. Habis itu loyo lagi. Kenapa? Nggak masuk programnya. Ditolak aja. Saya bisa. Mana kamu bisanya dalam dalam program bawah sadarnya?
Mana ada kamu dari kecil juga dia omongin mama papa kamu kamu nggak bisa apa-apa, nggak masuk programnya. Jadi cuma bertahan 2 3 hari habis itu loyo lagi dia. Ya pasti seminarnya dia bisa teriak-teriak, "Weh, semangat," gitu. Habis itu udah nggak ada, nggak masuk programnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi makanya kita perlu memilih kata-kata yang tidak bisa ditolak oleh si bawah sadar. Kata-kata yang nggak bisa dia tolak apa? Saya mengizinkan. Kalau mengizinkan artinya kan belum ya, tapi mengizinkan. Oh, mengizinkan. Dia akan menganalisa. Oh, oke, ya udah masuk nih. Terus saya memutuskan. Kalau memutuskan kan, oh ya udah dia baru memutuskan doang gitu kan. Ya udah. Terus apalagi bertekad, ya kan? Bertekad. Oh ya udah dia kan baru bertekad doang. Jadi kata-kata ini nggak bisa ditolak. Apalagi mengizinkan, bertekad, memutuskan, apa sih satu lagi? Tiga ini ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ada empat guys kalau nggak salah ya. Nah, itulah kenapa kita memilih kata-kata yang bisa menyusup masuk ke bawah sadar dan tidak ditolak oleh dia. Gitu. Pertanyaan kedua. Pasti sorry, yang itu dulu, yang tadi. Ah, Apakah itu kata itu digabung atau sebenarnya cukup satu pun nggak apa-apa? Apakah satu aja. mengizinkan diri dan memutuskan atau salah Satu satu aja. aja? Salah satu aja kok yang nyaman. Saya mengizinkan diri mempunyai omset sekian-sekian. Oh. Kan itu nggak bisa ditolak sama bawah sadar. Saya yang nyaman deh. Saya memutuskan mencapai omset 1 M. Saya bertekad mencapai omset 1 M. Oh, oke, oke. Oke, Pilih salah salah satu aja ya, nggak perlu pilih gabung ya. satu yang nyaman, yang nyaman. Kalau saya biasa nyaman dengan mengizinkan diri. Beda orang beda. Orang koleris biasa lebih suka bertekad. Hmm. Ya, orang plekma lebih ke mengizinkan diri ya. Kita pakai cara Hmm. aman. Hmm. Nah, oke. Yang kedua, orang tidak merasa dia negatif. Nah, memang ada tipe-tipe orang yang begini. Nah, orang ini yang tidak bisa ditolong. Kalau kata Sari Sandi, orang yang paling susah ditolong adalah orang yang tidak merasa kalau dia sedang ada dalam masalah. Nah, tapi dia tidak punya energi. Bagaimana mendeteksinya? Cara mendeteksinya gampang. Kita lihat kesehariannya dia. Apakah dia sering, yang tahu sih cuma dia ya, atau orang rumahnya. Apakah dia sering memunculkan rasa malu, takut, sedih, marah, minder. Nah, kalau ini sering muncul, pride, bangga atau sombong, terus apalagi bawa-bawa tuh hasrat atau keinginan membara. Kalau ini semua sering muncul, ya udah berarti dia masih banyak energi negatifnya gitu. Karena kalau memang dia sudah lepas, ya orang itu akan selalu bahagia. Ketika orang sudah lepas dari batu-batu itu, jadi manusia ini naluri default settingnya itu adalah bahagia, bersemangat, gembira, dan aktif, teman-teman. Kayak bayi lah. Teman-teman coba lihat. Kalau bayi itu, kalau dia mulai-mulai bisa merangkak dan berjalan, ada nggak sih bayi yang diem, duduk gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Ketika dia begitu malah sakit kan artinya kan. Naluri anak itu dia pasti akan aktif bergerak. Begitulah manusia, teman-teman. Nah, kalau anak itu malah nggak aktif, artinya ada something. Apa dia kakinya sakit lah, apa dia perutnya sakit lah, gitu kan. Nah, kenapa manusia bisa jadi malas dan tidak bergerak? Artinya banyak tumpukan emosi negatif. Ibaratnya anak ini ketika sering dimarahin, dia lari-lari dimarahin, dia manjat-manjat dimarahin, ujung-ujungnya dia jadi kayak, aduh saya dimarahin terus, ya udahlah saya nggak bergerak. Nah, ini yang akan terbawa sampai dia dewasa. Orang dewasa yang seolah pasif biasanya, bukan biasanya, pastinya itu emosi negatif, timbunan emosi negatifnya banyak. Karena kalau tidak, dia pasti aktif. Karena manusia diciptakan untuk aktif dan bergerak di siang hari dan tidur di malam hari. Gitu. Ya, gitu. Oke, kok. Kalau dia bekerjanya seperti biasa saja, maksudnya Seperti biasa. Oke. regularly ya, regularly do. Berarti Oh, oke. apa sih namanya? Tidak, ya rutinitas, rutinitas. Ya Dia, dibilang males juga enggak, tapi ya oh, apa ini juga apa keinginan lebih juga tidak. Kan gitu. oke, paham. Dia masuk ke sini nih. Ntar ya, tak gambarin. 4 kuadrat. Sudah pernah lihat ini? 4 kuadran. Nih, 4 kuadran. Ini eh,
Impian, ini syukur. Nah, orang yang impiannya kecil atau nggak ada impian, tapi rasa syukur atau bahagianya gede, dia akan terjebak di rutinitas. Rutinitas, jebakan rutinitas. Pernah dapat ini nggak, teman-teman? Saya udah pernah jelasin ini belum ya? Belum ya? Coba ada kok, saya cari Dulu sebentar. waktu camp, Ci, pernah, Ci. Oh, oke, pas camp ya. Iya, waktu camp. Mana ya? Sebentar saya cari 4 kuadran. Ah, ini. Nah, ingat yang ke atas kebahagiaan atau netral atau rasa syukur, yang ke kanan impian atau visi yang bermakna. Kita lihat yang sebelah kiri ya, jebakan rutinitas. Kalau orang itu bahagia, netral, bersyukur, tapi impiannya nggak ada, dia akan masuk ke jebakan rutinitas. Jadi ya dia kayak gitu-gitu doang. Jebakan rutinitas orang tipe begini ya bisa seumur hidup jadi karyawan gitu kan. Karena nggak ada impian yang besar, nggak ada impian yang bermakna yang bikin dia semangat gitu. Nah, terus yang ke bawah, kesialan beruntun. Kalau orang itu bahagianya sedikit, impian yang nggak ada, dia masuk ke namanya kesialan beruntun, ya. Masuk ke zona negatif, ya. Udah impian nggak ada, udah sering mengeluh, ya udah hidupnya sial terus. Nah, yang ketiga, dia impiannya gede, tapi dia tidak bahagia, alias emosi negatifnya bukan banyak, tadi beban-bebannya banyak, dia seolah naik lantai 2 dengan eskalator turun. Wah, itu capek banget ya. Dia bisa capai tapi habis itu wow, drown out, capek banget. Even saya banyak terapi orang-orang yang tahun lalu dia sarklap, tahun lalu dia promosi AB, tahun ini dia nggak bisa bergerak lagi. Ya, dia datang ke saya, dia bilang, Cik, gue even keluar rumah aja udah nggak ada tenaga. Kayak ada satu perasaan habis, karena kalau saya mengingat kerja saya tahun lalu, dan saya harus mengulang itu, aduh, kata dia. Aduh, kata dia, pokoknya dalam kondisi udah nge-freeze. Karena tahun lalu tuh saya bener-bener kerjanya keras banget, berat banget, kata dia, banting tulang banget. Ya, saya capai AB dan saklap. Tapi tahun ini saya bahkan nggak berani keluar rumah. Jadi kayak, aduh, udah ketakutan duluan. Saya pernah ketemu orang seperti ini di bulan April kalau nggak salah. Ya, setelah di hipnoterapi, itu, wah, itu rilis banget. Nanti deh saya share ya kalau saya masih ada apa, testimoni dia, teman-teman ya. Ya itu teman-teman ya, dia masuk ke ini, eh naik ke lantai 2 dengan eskalator turun. Nah, yang kita inginkan adalah kita ada di miracle zone, naik ke lantai 2 dengan eskalator naik. Bahagia, syukur kita gede, impian kita juga gede. Ya, jadi kita kayak naik ke eskalator naik itu gampang banget. Apa-apa dimudahkan, apa-apa dapet. Ya, kayak teman-teman di sinilah. Jadi pengerjaan ATM dan bintang 5 itu adalah untuk membantu bahagia, natal, dan syukur kita naik, sehingga kan kita udah set goal nih di awal, sehingga kita semua masuk ke miracle zone, teman-teman. Dan ada satu perbuatan baik itu kayak booster. Kalau teman-teman rajin melakukan perbuatan baik dengan didasari pikiran dan perasaan yang benar, maka itu akan jadi booster. Teman-teman ingat, aku pernah ketemu satu orang, dia bilang saya rajin donasi, tapi saya bangkrut. Kok nggak sesuai dengan yang diajarkan? Terus saya tanya, perbuatannya benar donasi. Pikiran sebelum donasi apa? Dia bilang, pikiran saya sebelum donasi adalah saya takut kalau nggak donasi nanti harta saya hilang. Saya takut kalau nggak donasi nanti Tuhan ambil semua harta saya. Oh, berarti pikiran aja sudah ketakutan. Terus perasaan pas donasi adalah, ingat tadi, action, thinking, feeling. Actionnya betul donasi, pikirannya didasari rasa takut, takut hartanya diambil Tuhan kalau nggak donasi. Perasaan pas donasi gimana? Saya bilang, dia bilang perasaan pas donasi itu saya sedih banget sebenarnya, saya nggak rela kasih donasi. Habis kasih donasi itu saya marah, sedih, kecewa. Tapi ya saya takut kalau nggak donasi nanti diambil Tuhan. Ya, pantaslah Bapak apa donasinya seperti itu, teman-teman. Perbuatannya benar, tapi feeling, belief dan thinkingnya tuh tidak selaras, teman-teman ya. Jadi dia seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini kayak donasi tapi bicara. Nah itu ya. Jadi kita harus paham ya. Kalau dulu saya nggak ngerti ini, saya biasa ngomong gini, kalau bapak nggak donasi, bapak lebih parah bangkrutnya. Ya iya juga sih ya kan. Minimal dari 3 aspek tadi,
Dengan dia donasi meskipun perasaan dan pikirannya nggak selaras pun ya minimal tetap lebih oke. Coba kalau dia nggak donasi, donasi aja bangkrut. Kalau nggak donasi mungkin dia sudah hutang ratusan miliar gitu loh. Positive thinkingnya seperti itu. Tapi kalau kita cek feeling dan beliefnya itu sudah tidak selaras teman-teman. Kayak kita prospek nih, tindakannya benar prospek. Tapi feeling dan thinkingnya apa? Oh, feelingnya marah-marah. Ya, mana ada orang yang mau closing kalau agent prospeknya marah-marah. Terus nyindir-nyindir, nakut-nakutin. Lu kalau lu mati ya, Ci, ya. Lu, suami lu nikah lagi, bla bla kalau lu nggak punya asuransi. Nah, itu kan apa feeling dan thinkingnya kan nggak selaras. Makanya nggak closing-closing gitu loh. Jadi, malah jadi terjebak di ini ya. Maksudnya nakut-nakutin nasabah. Kan banyak agent yang seperti itu loh. Kadang kita nggak sadar. Dia rajin prospek, tapi nggak closing-closing. Setelah kita lihat, oh cara dia prospek seperti itu, memancarkan ketakutan, kemarahan, kesedihan, gitu kan teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman. Menjawab, Ko Salim? Menjawab. Nah, ini ada yang Oke, mau tanya yang tentang si impian ya, impian visi ini ya. ya, Jurnal bersyukur kan memang pasti naikin ke negatif dan bersyukur, naikin kebahagiaan dan bersyukur ya. hmm, Apakah bisa dibilang bahwa afirmasi, visualisasi, meditasi itu meningkatkan impian dan visi bermakna? betul. Kalau afirmasi kan, visualisasi kan kita visualisasi impian kita sudah tercapai. Hmm. Afirmasi kan kita afirmasi impian kita atau penyebabnya. Nah, meditasi itu lebih ke bahagia, bukan lebih ke impian. Hmm. Jadi kita benar-benar digenjot di dua aspek nih dengan bintang 5 ini. Tuh. Makanya kita jadi tiba-tiba masuk ke miracle zone, semua tiba-tiba mudah gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau nanya, gimana cara bikin orang punya impian? Ya bertanya, bertanya dan digali-gali. Tuh. Kalau dia nggak punya impian, sorry kalau saya nggak mau rekrut. Saya udah tanya, saya kadang-kadang ketemu orang-orang yang pas ditanya, ya saya hidup ya gini-gini aja lah. Udah 2 jam sesi dengan dia, nggak ketemu impian, saya nggak rekrut. Ngapain? Capek kalau buat saya. Lebih baik saya rekrut orang yang punya impian dan semangat. Gitu. Kalau saya ya, 2 jam nggak keluar impiannya, udah selesai. Selesai, saya tidak akan presentasi jenjang karir. Gitu. Ci, Karena masih banyak orang yang punya impian. Yo, silakan. Ci, nyambung yang tadi pertanyaannya Ko Salim. Ya. Kan tadi kalau Ko Salim kan nanyanya gimana kalau orang itu merasa dia nggak negatif gitu kan. Nah, kalau Ya. kemarin saya kebingungan, Ci. Saya coba eh, interview calon tim saya pakai Hmm. daftar pertanyaan yang Cici kasih di grup untuk mengukur dia itu level of consciousnya ada di mana gitu kan. Hmm. Nah, ya, aku inget sih, Cici pernah bilang rata-rata orang tuh positif gitu kan. Jadi dia jawabnya bagus semua dan dia tuh Ya. sudah di level atas banget gitu. Gue sampai terus karena ilmunya belum ada, ya aku Ya. juga nggak mau inin dia ya, Cici. Takutnya kan dia tersinggung gitu kan ya. Ya aku Ya. ya dulu maksudnya ini mau aku tanyain ke Cici gitu ya. Jadi Ya. sebenarnya kan aku berusaha untuk menyebarkan ajaran baik ini gitu ya, maksudnya melakukan Hmm. aktivitas bintang 5. Cuman kalau orang nggak tahu kenapa gue mesti aktivitas bintang 5, kan Hmm. kebanyakan nggak mau ya. Jadi maksudnya aku mau kasih tahu kita tuh salah satunya untuk meningkatkan LOC gitu kan. Nah, Ya. tapi dia aja pas ngukur LOC-nya udah tinggi gitu loh, Ci. Oke. Itu Bingung gue, Ci. bagus, artinya dia positif, orang yang positif. Nah, kedua, kita tanya dia keuangannya, impiannya gimana? Apakah dia sudah puas dengan hidup dia sekarang? Jauh, Ci. Makanya gue sebenarnya tahu itu pasti enggak, orang hidupnya masih susah gitu Oh kan, ya Ci. udah, nggak apa-apa. Itu bagus, artinya dia tidak ada di level yang bawah-bawah 50 ke bawah. Itu bagus loh, itu orangnya positif artinya, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Itu aku lebih suka orang yang seperti itu daripada orang yang terlalu bawah, maksudnya gitu. Hmm. Nggak masalah, itu bagus. Ya udah, puji-puji dong, oh, bagus banget hasil kamu cocok banget di potensial. Kita memang lagi nyari orang seperti ini, karena orang-orang seperti ini, dia kalau melakukan sesuatu tuh dia potensi suksesnya besar. Kalau saya bilang 99% orang-orang yang LOC-nya tinggi itu pasti sukses. Apalagi sudah di angka 550. 550 itu kemiskinan musnah. Dia ngerjain apapun berhasil. Kamu cocok banget nih di tim kita. Udah, rekrut lah.
Impian Oh kamu iya. apa gitu kan? Nah, Oh iya iya. Oke, Ci. Terima kasih, iya, Ci. kayak gitu. Ci, tanya lagi dong, Ci. Ya, ya. Ada dua aktivitas bintang 5 yang aku eh, masih ngeblank, Ci. Hmm, Satu, negatif jar. Karena jujur negatif jar itu aku menebak-nebak. hmm, Walaupun udah dikasih tahu patternnya pakai itu ya, counter gitu kan ya. Tapi tetap aja aku tuh belum 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 bisa menemukan. Oke lah kalau misalnya marah gitu ya ngucapin kata kasar itu kan gampang, gampang gitu ya ya, ketebak. Jadi ya. kadang-kadang pas udah malam, kok gue belum ada ya, belum ada yang gue klik ya. Maksudnya gitu. Padahal aku menyadari dan mengakui gue nggak segitu suci banget gitu. Pasti ada negatif jarnya. Cuman aku Yes. nggak menyadari. Harusnya udah gue udah denda berapa. Jadi kadang-kadang aku ngasal 4.000, 6.000 gitu kan ya. Hmm. Aduh, aduh ampun nih. Gimana ya, Ci? Pertama, kalau memang nggak merasa ada, ya udah jangan diada-adain gitu. Nah, kedua, selain marah apa sih negatif jar itu? Nih, merasa malu, merasa nggak malu ini termasuk minder, nggak pede, merasa terhina gitu ya. Misalnya ketemu calon nasabah yang lebih kaya, kita malu nih, ya. Kita duduknya aja, ketika kita merasa malu dan minder, cara duduk kita udah beda loh, teman-teman. Perhatikan deh, ya. Coba teman-teman mulai memperhatikan manusia lain gitu ya. Nah, aku sejak belajar ini, aku sering memperhatikan manusia lain, terutama mereka-mereka yang posisinya misalnya pelayan, yang posisi menurut posisi UMR lah ya. Lalu perhatikan deh gerak-gerik bahasa tubuhnya. Mereka lewat kita aja cenderung nunduk, cenderung ngerasa nggak berani natap mata kayak gitu loh. Nah itu kan masuk di malu, minder, nggak pede gitu. Nah itu kan negatif tuh teman-teman ya, angkanya negatif. Ketika kita tiba-tiba muncul rasa itu, kita sadari. Nah itu negatif jar. Terus merasa bersalah. Nah, merasa bersalah cenderung menyalahkan diri sendiri. Gara-gara saya nih, itu kan dia nggak closing gara-gara saya nih. Itu kan masuk negatif jar. Terus nih, nggak peduli, lesu, misalnya berduka, sedih, takut, pengen sesuatu nggak sabar. Itu masuk negatif jar semua. Jadi dari 200 ke bawah ini negatif jar. Gitu. Tapi kalau memang belum merasa, ya udah nggak apa-apa, Ci. Jangan diada-adain, jangan ditulis-tulisin juga. Karena ini kan memang melatih kesadaran. Kalau kita belum merasa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita mencoba, ya udah hari ini saya nggak ada nih, bagus dong. Ya mana Oh tahu iya. memang sudah bagus. Enggak, nanti dipikir, ini kok si Sally apa Enggak udah loh. manusia suci apa dia enggak, padahal merasa memang masih banyak ininya. Coba maksudnya saya belum bisa mendeteksi, oh ini yang perlu saya denda itu loh, Ci. Masih aku Oh. berjuang di sananya gitu loh, Ci. Nah, Gitu. barusan kata-kata barusan tuh kena denda tuh. Si Hah? Sally kata-kata yang apa? Si Sally nanti dianggap manusia suci. Nah, itu kan salah satu bentuk ketidakpedean. Oh iya 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 iya. Iya kan? Beda tipis ya, Ci, antara jujur dah. Iya dong. Iya, iya. Oke oke Lah oke. emang kalau dianggap manusia suci kenapa ya sudah gitu kan. Itu kan jadi rasa nggak pedenya muncul, rasa minternya Iya iya. muncul kan. Nah, Iya bener juga ya, Ci. Siap. Oke, udah ada tuh denda 2.000 tuh ya. Sucinya banyak, Ci. Oke, ya, siap. Nanti saya coba lebih lebih mindful untuk tahu hal-hal ini gitu ya. Satu sip. lagi, Ci, saya masih belum belum menemukan titik bagaimana melakukan visualisasi yang benar. Kalau afirmasi saya udah lumayan dan itu membantu banget. Jadi sebulanan ini kan saya lumayan rutin meditasi, olahraga. Hmm, Itu saya pakai afirmasi, Ci. hmm, Dan it works ya. Terus selama ini saya tuh wacana doang, Ci, dari zaman dinosaurus sampai zaman sekarang selalu wacananya adalah tidur lebih tidur lebih pagi, hmm, tidur lebih awal dan bangun lebih pagi itu kan selalu jadi wacana aja. Tapi bisa dilakukan dengan afirmasi gitu. I'm so happy, thank you ya, Ci. hmm. Nah, eh cuman kalau visualisasi ini yang gue tuh mesti ngapain sih gitu loh, Ci. Visualisasi ini Bingung. gini, impian Ah, Cik Sally apa impiannya? eh kalau untuk tahun ini ya minimal satu ya bantuin tim naik AAB gitu. Promosin satu AB ya. Nah, Mm. visualisasi itu Cik Sally ngelihat ada satu orang dari tim Cici, entah siapa dia ya. Kalau Mm-mm. udah ada manusianya boleh, misalnya ada empat
agent sekarang aktif, visualisasikan mereka sedang naik panggung dan Cici ngeliat mereka naik panggung, munculkan rasanya seandainya terjadi beneran. Rasa yang muncul apa? Bahagia, bangga, Hmm, apalagi bersyukur. ya, bersyukur. Nah, munculkan rahasia apa rasanya seolah-olah Cici ngelihat mereka beneran sudah naik panggung. Rasanya yang dimunculkan Cici, bahagianya, bersyukur, bangga. Cici bayangkan mereka turun panggung, Cici salamin, Cici peluk, dengarkan dia ngomong, wah thank you ya Cik Sally, lu udah support saya selama ini di Bisnis Pro. Nah, itu kita mainkan semua indera. Kalau bisa sampai nangis itu bagus banget ya. Ketika feelingnya kita dapet, kan pikiran nggak bisa bedain ini nyata atau enggak. Di pikiran ini sudah jadi nyata, maka dia akan membentuk dan mewujud, teman-teman. Gitu. Itu Oh, visualisasi. seberapa sering ya, Ci? Maaf, dilakukannya seberapa sering, Ci? Sebenarnya paling bagus itu sesering mungkin. Tapi kalau nggak bisa sesering mungkin, ya pas bangun pagi sama sebelum tidur. Oh, berarti setiap hari ya, Ci ya? Iya, kalau lebih sering lebih bagus. Setiap kali kita visualisasi, kita di dimensi sono membentuk sesuatu. Hmm, Kita mengirimkan energi dan itu lama-lama akan memadat ya. Setiap orang hitungannya beda tergantung LOC. Makin tinggi LOC-nya, setiap kali dia bervisualisasi kayak apa? Ngebentuk misalnya contoh aturannya gini, misalnya LOC 200 1000 kali visualisasi jadi. Nah, visualisasi semakin tinggi LOC, semakin sering visualisasi itu semakin cepat ininya, hitungan angkanya terjadinya. Waktu delaynya tuh semakin berkurang. oh, oke, siap. Udah dapat gambaran. Malam ini mulai, Ci. Visualisasi. Thank you, Ci. Keren, thank you. LOC Cik Sel ini sudah banyak banget loh naiknya loh. Jadi ini sudah di atas manusia rata-rata. Widih. Alhamdulillah, wa syukurillah, tabarakallah ya. Iya loh, banyak loh naiknya loh. Udah nanti lah ya di kelas kesadaran, jangan di kelas Boleh, ini. boleh, boleh. Ini Oke. aku tuh prinsip aku simpel banget. Kenapa aku mau gitu ya melakukan ini? Ah, Eh, menurutku aku tahu dirinya aku tuh lumayan lumayan bagus gitu ya. Maksudnya aku sudah lama di Prudential. hmm, Aku selalu minta sama Tuhan, Tuhan, aku tuh mau maju gitu loh Tuhan. Cuman kok aku nggak ada yang bimbing, aku nggak tahu caranya. Nah ini udah dikasih gitu ya. Kalau hmm, masih banyak alasan juga, kayaknya aku bisa digetok sama Tuhan. Jadi udahlah, gue coba dulu gitu kan, lakukan gitu kan ya. Udah sip. gitu Ci. Keren, keren. Ingat, lakukan dan lepaskan hasilnya ya. Lepaskan hasilnya ya. Kalau nggak lepas nanti kena di 125. Oke, yuk ada lagi kayak mau bertanya? Ci, Hasta Oke, Ci. Ci yuk. tadi yang apa aktivitas bintang 5 dapat Eh, membawa kita ke Miracle Zone. hmm, Nah, terus tadi Cici bilang meditasi lebih ke bahagia. ya, Afirmasi apa yang impian kita belum terjadi. hmm, Visualisasi tadi munculkan rasa bahagia, syukur, dan sebagainya ketika impian afirmasi yang sudah tercapai ya, Ci ya. betul, betul. Rasa yang dimunculkan. Hmm, Oke, terus ya konfirmasi 3 itu aja, Ci. Kalau yang 2 lagi tuh bersyukur sama itu lebih ke apa, Ci? Hubungannya ber- sama Miracle Zone ini. bersyukur, bahagia, bahagia, netral bersyukur. Bahagia juga. Olahraga itu, Mm-mm. olahraga penting banget. Olahraga ke bahagia. Sama juga ya. Ya, olahraga itu kan menjaga avatar kita. Karena kalau avatar ini, anggap kita lagi main game nih di planet bumi. Kalau Mm-mm. avatarnya rusak ya game over. Belum Hmm. capai impian avatar udah rusak. Bukan ini. Olahraga lebih ke itu, menjaga avatar biar tidak rusak. Kalau baca bukunya, Ci. Baca buku masuk ke impian dan bahagia. Ketika baca buku kita dapat energi si penulis. Orang yang nulis buku itu pasti bukan orang biasa. Hmm. Apalagi buku-buku yang kita baca kan buku-buku sukses semua, bukan novel-novel roman picisan kan. Jadi kita dapat energinya, dapat energi bahagianya, dan kita dapat juga impiannya. Oke. Double. Ya, thank you, Ci. Oke, sip. Ada Terus lagi yang mau tanya? saya mau tanya lagi, Ci. Ini Hmm. pertanyaan tuh sebenarnya udah lama pengen saya tanyain ya, cuman ya nggak ada kesempatan tanya kayaknya. Belum ada. Belum. Nah, ini saya mau tanya. Jadi kan
beberapa orang itu kan tanya ke saya gitu ya, eh, kok bisa capai ini, capai itu gitu ya. Nah, saya tuh jawabnya bingung sebenarnya ya. Jadi ada yang saya jawab seperti ini, eh sama kok, kita ngelakukan sama. Gue yakin lu juga kerja keras seperti gue pada pada orang-orang pada umumnya lah. Cuman bedanya gue afirmasi. Cuman bedanya gue aktivitas bintang 5. Eh saya tuh jawab seperti itu, Ci. Terus tapi muncullah ekspresi-ekspresi yang apa ya, kayak wah nggak masuk akal seperti itu gitu. Nah, awal-awal sih saya kepengaruh ya gitu ya. Kayak apa? Loh, lu tuh tanya tapi kok malah kayak apa men-challenge gue gitu loh. Ya, Nah, lama-lama gue terus saya tuh oh iya ya balik lagi. Maksudnya mereka tanya kan ya udah sharing aja. Mau dia terinspirasi apa enggak ya udah gitu kan. Nah, betul. lama-lama seperti itu. Nah, terus beberapa orang itu ada yang seperti apa ya? Kadang saya merasa jadi beban ketika mereka bilang seperti ini. Ya dengan aktivitas bintang 5 bisa sukses. Maksudnya gimana? Nggak masuk akal gue. Ya udah kita buktiin aja. Apa namanya? Nanti lu sukses sukses apa gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, Cici kan pasti juga sering ya ditanya seperti itu. Sedangkan saya aja, saya ini di tahap apa ya? Memahami aktivitas bintang 5 itu aja ikut camp 3 kali ya, Ci. Hmm. Baru paham gitu loh. Itu aja 2 hari semalam gitu ya. Jadi total 6 hari ya. Yep. Gitu. Oke. Nah, terus tiba-tiba itu orang pengen dijelasin aktivitas bintang 5 secara singkat ketika ngobrol kayak gitu loh. Nah, itu kalau saya pengen tahu sih kalau Cici merespon itu seperti apa. Pastinya pernah ya, Cici ya. Banyak yang tanya Ya, juga kan gitu loh. Nah, ya. saya juga pengennya sih saya sharing, membagi berkat, terus menginspirasi Hmm. mereka, terinspirasi atau enggak sih enggak masalah. Tapi ketika dia malah men-challenge balik saya itu jadi beban gitu loh. Saya masih ngerasa beban kayak misalnya, yuk kita buktiin aja nih, Hesta sukses apa. Nah itu kayak gue tuh lampu menyorot ke saya semua gitu rasanya. Oh, oh, oke. Ada perasaan seperti itu, tapi di orang-orang tertentu. Tapi ketika orang itu tanyanya juga berkali-kali. Yang lain sih mungkin saya netral ya kayak ya udah mau gue ngelakuin ini terserah mau ngelakuin apa enggak gitu loh. Nah Ya, saya pengen tahu dari Ci Anali gimana Ci Anali merespon seperti itu perlu nggak oke. dijelaskan. Terus kalau misalnya ada yang tanya jelasin secara singkat tuh gimana sih Ci? Oke. Pertama memang itu lumrah terjadi ya gitu karena Hmm, hmm. kalau aku jelasinnya gini, kan bintang 5 dan bintang 4 tuh. Sebenarnya analogi yang bawa batu tuh bagus sekali yang aku kirim di grup ya. Nah, kenapa bintang 5 dulu? Bintang 5 itu saya membuang batu-batu negatif dengan saya meditasi, baca buku, segala macem. Dah. Itu kan batu negatifnya kebuang sehingga ketika menjalankan bintang 4 saya rasanya ringan. Nah, ketika saya rasanya nggak ngebuang batu, mungkin bintang 4 saya cuma bisa ketemu satu dua orang. Ketika batunya saya buang, bintang 4 saya bisa ketemu orang lebih banyak gitu. Nah, terus aku juga biasa ngomong, coba kamu cari orang sukses yang tidak baca buku, yang tidak melakukan ritual-ritual bintang 5. Triliuner ya, bukan miliarder. Coba kasih tahu saya satu orang aja, maksudnya triliuner yang tidak melakukan baca buku atau meditasi atau ritual-ritual bintang 5. Biasanya mereka pasti nggak ketemu orangnya gitu kan. Nah, ketika misalnya ada yang nantang ya saya cuman itu challenge buat saya sih, maksudnya saya apakah letting go atau saya malah jadi terjebak di hasrat 125 itu kan hasrat, keinginan, marah gitu kan, pengen Kan. membuktikan. Nah itu malah jebakan spiritual gitu. Jadi kalau saya berpikirnya gini ya, saya berpikirnya gini, level Nabi Muhammad aja udah turun ke bumi banyak orang nggak percaya sama dia, ya kan? Level Yesus aja, Nabi Isa udah turun ke bumi malah dia disalibkan. Ya siapa saya gitu, saya selalu berpikirnya begitu. Ya udah level Sang Buddha aja masih diracun orang. Kan banyak juga ya saya baca orang mau ngebunuh Nabi Muhammad nggak suka sama dia, bener nggak? Iya benar benar Padahal dia banget. bawa ajaran kebenaran, ya kan? Dia Hmm. bawa ajaran cinta kasih, kebaikan, bagaimana kita menjadi Hmm. orang baik. Level Hmm. Nabi loh, utusan Tuhan, utusan Allah aja masih ditentang orang, masih ditolak orang, apalagi saya. Jadi ya sudahlah, akan ada orang-orang seperti itu.
Itu tidak perlu kita membuktikan gitu. Yang penting kita sudah ngasih hal yang baik, share teori yang baik, dia mau ikut yuk, nggak ikut ya sudah. Jangan terjebak di rasa tadi ya, itu malah jadi turun LOC-nya nanti. Hastani juga udah bagus loh ini loh. Kalian semua Terima nih, kasih, Ci. iya loh, udah di atas 200 semua nih. Oh ya, terima kasih, Ci. Ah, pertama kita ketemu masih di bawah 200. Ini Oh sekarang iya, jelas itu. udah berubah banyak loh ini. Udah kenaikan udah hampir 100 ini. Keren loh. Thank you, Ci. Jangan sampai terjebak. Jebakannya Ci, gitu. Oke. Yuk, Tak, Ya, mau ada nanya dong. tes sinyal. Suaraku putus-putus nggak? Jelas, jelas, Ci. Yuk. Oke, oke. Ini aku mau ngomong jujur ya, tapi karena aku pengen sembuh. Ya. Jadi, eh, puji Tuhannya kesadaranku semakin hari sih semakin meningkat ya. Hmm. Setiap perasaan negatif yang muncul itu aku sadar. Hmm. Kalau itu memang maksudnya aku istilahnya aku kayak gimana ya? Itu aku sadar kalau itu negatif thinking dan masuk ke negatif jar. Tapi Hmm. terkadang itu jadi kayak gimana ya Ci yang ngomongnya ya? Kayak perang dalam batin gitu loh Ci. Oh, Hmm. pikirannya sadar tapi hatinya tuh kayak saking apa ya? Saking ininya malah jadi sesek Ci. Gimana sih ya Ci Maksudnya jelasinnya? gimana? Gimana? Pikirannya sadar kalau itu Hmm. tidak baik. Tidak baik untuk melakukan apa? Atau merasa apa? Bukan untuk melakukan, berpikir seperti itu tuh tidak baik. Misalnya, kok kamu begini sih? Kayak lebih ke blaming ke diri sendiri gitu loh, Ci. Oh, oke, oke. Pikirannya sadar itu tidak baik, tapi perasaannya terus menuduh ke diri sendiri gitu loh, Ci. Nah, aku kan netralinya kan dengan terapi, Hmm. dengan terapi, dengan meditasi kan, atur nafas Ya. segala macam. Heeh. Tapi kadang ada satu momen saking saking ininya jadi kayak sesek, jadi sesek. eh, Akunya tuh jadi sesek gitu loh, Ci. Ngerti nggak, Ci, Oh, maksudku? ya, paham, Jadi paham. kayak perang batin gitu loh. Oke, oke. Ngerti nggak sih, Ci, maksudku? Ya, ngerti. Itu mungkin sudah harus diterapi ya. Udah pernah diterapi sama Sinta belum? Sudah pernah diterapi. Cuma Akar kayak, akar yang kenapa? ditariknya berbeda. Akar yang ditarik waktu itu apa? Waduh, apa ya waktu itu ya, Ci, ya? Jadi sebenarnya setiap orang itu sebenarnya sangat perlu diterapi berpuluh-puluh kali, bukan sekali, karena Apa ya? Aku banyak tuh sekali lupa. akarnya. Heeh. Hmm. Kalau misalnya mau dibantu, nanti coba japri ke aku, nanti aku coba bantu. Tapi nanti ya, maksudnya apa? Pas aku balik ke Jakarta. Iya, Ci, Heeh. oke. Karena kalau sudah itu kayaknya ada sesuatu tuh. Kayaknya ada sesuatu yang mungkin akan bisa kita temukan kalau terapi gitu. Kalau pakai cara biasa mungkin bisa, tapi agak lambat, agak lama. Hmm. Itu kayaknya rasa bersalahnya mungkin dulu kecil sering disalah-salahin orang tua. Anak keberapa, Cik Meli? Pertama. Anak pertama. Anak pertama biasanya kena itu. Sering nggak disalahin? Kok kamu nggak jadi contoh yang baik sih buat adik-adik? Sering digituin nggak? Hmm. Lupa ya. Nah, itu biasanya gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, Itu. Ci. Jadi minimal minimal clear dulu lah untuk itu. Nah, untuk sementara kalau belum sampai terapi, coba ini dulu diakui dulu. Ketika muncul rasa Ya, bersalah dan menyalahkan diri, akui, oke saya menyalahkan diri, oke saya terima, saya sedang menyalahkan diri saya. Ya, akui semua rasa yang muncul. oke, oke. Dengan Oke. mengakui saja berkali-kali kali dan itu udah mulai sembuh ya. Nanti makin lama akan makin mahir. Apalagi kalau ikut kelasnya ICT yang Kosari Sandi itu diajarkan terapi diri sendiri. Benar-benar. Dengan mengakui perasaan itu sih jujur jadi lebih rileks, lebih tenang sih. Ya, gitu. Benar-benar, benar. Benar-benar. Gitu. Oke, Ci. Thank you. Oke, thank you, Cik Meli. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? eh Ci, aku Ya. nambahin aja di APBN aja ya Hasta. Hasta tadi aku mau mau tambahin tadi pertanyaannya Hasta. Kalau eh, menurutku
Aku kebetulan belum ada yang nanyain sih si Hasta gitu ya. Tapi kalau ada yang nanya, Kak, gue bakalan jawab gini. Gampangnya aktivitas bintang 5 itu menurutku ilmu melayakkan diri. Ini yang paling gampang aku cerita karena kejadian di aku ya, Ci ya. Hmm. Sejak aku baca buku ya, aku si pemalas ini yang dulu si pemalas dan sekarang sudah rajin baca buku. Kalau ketemu kalau ketemu orang, aku jauh lebih percaya diri. Kan Hmm. memang pekerjaan kita harus ketemu orang, entah itu Yes. klien, entah itu rekrut. Dan kita kan mau rekrutnya yang bagus, kita mau rekrutnya mau jual orang yang bagus gitu kan. Kalau isi kepalanya nggak ada gimana? Gitu Yes. kan. Terus meditasi, aku sadar diri kenapa aku mau coba meditasi. Aku sekarang aja udah lumayan meditasi sebulan aja masih lihat ya gue masih petakilan kan Ci ya. Gimana kalau gue nggak tobat-tobat ya untuk meditasi lebih tenang gitu loh Ci. Jadi Ah, memang benar-benar ilmu melayakkan diri. Terus dengan lebih bersyukur, udah berkurang banyak, aku tuh ngeluh-ngeluh dan bisa melihat peluang. Jadi gampangnya sebenarnya kalau kita sering sebelum kenal aktivitas bintang 5, aku sudah teramat sering denger speaker-speaker selalu bilang, lu layakkan diri lu lah, ya lu mau dapat seberapa besar gelas lu gitu-gitu kan. hmm. Tapi kan nggak ada yang ngajarin ke aku, Ci. Nggak ada Hmm. yang ngajarin ke aku ilmu melayakkan diri kayak gimana. Ya, Gitu loh. benar. Gue tahu baca buku. Saya percaya, Ci, dari zaman dinosaurus dulu. Nggak Hmm. ada orang sukses. Nggak ada orang sukses yang nggak baca buku. Gue Ya, tahu, Ci. Cuma ya. kagak ada yang ngajarin gue. Gimana sih pemalas ini bisa tobat baca buku, Ci. Gitu, Ci. Jadi kalau ada yang sampai nanya ke gue sih, karena based on kesaksian, Ci. Ya, Dia yang dari dulu banyak excuse, nggak mau baca buku, nggak mau meditasi, nggak mau olahraga, sekarang bisa gitu. Jadi menurutku ya, kalau ada yang sampai nanya gitu, kebetulan kagak ada yang nanya. Ya, bentar lagi ada yang nanya, Ci. Aman. Oh ya, dengan semangat jawabin. karena Oke. Giseli udah siapin Tuh. jawaban pamungkasnya, jadi nggak ada yang nanya lagi. Mm-mm. Sudah, sudah ada senjata pamungkas. Ya, maksud apa beberapa orang gue jelaskan seperti itu, ada yang menerima, heeh, gitu loh. Nah, tapi ada juga yang orang, hah, terus hasilnya apa gitu loh. Ya. Setelah lu melakukan itu hasilnya apa? Ya gue lebih tenang, gue ini dia nggak menerima itu, Hmm. nggak Ya. menerima itu. Hah? Ukurannya apa? Yang lu dapat apa selain itu gitu? Ya gue promosi AB, gue bilang gitu kan. Ya gue dapat MBLC, ya Ya. seumur umur belum pernah gitu loh, apalagi mid year gitu kan, mid year promotion gitu loh. Uh-uh. Hah? Apa hubungannya gitu loh meditasi sama lu bisa AB gitu loh. Terus Ya. omset lu sekian gitu. Ya, Mm-mm. Oh, Westa, terus Iki kayaknya IQ-nya memang belum nyampe. IQ-nya belum nyampe. betul. Ya, maksudnya ya waktu itu ya gue dengan mukanya Wah, seperti itu udah lagi mau waktu. ngatain orang, ya Allah. Nah, itu kan muncul perdebatan kan. Habis itu ya ya udah habis itu gue diem. Oh, iya, maksudnya ya memang nggak masuk akal sih, tapi ya gimana ya, gue ngalamin gitu. Terus habis itu ya udah saya langsung ngalihin pembicaraan kayak gitu aja. Itu. Ya memang tidak semua orang paham ya, tapi coba Betul. ya dengan bahasa sederhananya yaitu bintang 5 itu meringankan perasaan-perasaan. Ya, Ketika meringankan bahagia tekanan. ya kan, ketika Ya. bahagia batu-batu terlepas ya jadi lebih ringan melangkah gitu, jadi nggak usah pusingkan orang-orang negatif itu. Biarin aja ya, itu tantangan kita sih. Nanti makin tinggi naik orang-orang itu udah nggak ada, dia udah nggak bisa mencapai kita, even dia ketemu kita pun dia nggak akan berani lagi ngomong seperti itu gitu. Jadi kita fokus dengan goal kita, orang-orang itu nanti akan tereliminasi dengan sendirinya, dan ya itu mereka juga nggak akan berani lagi ngomong seperti itu ke kita gitu. Oke, teruslah terbang tinggi, jangan khawatir, jangan pedulin gagak-gagak di bawah, fokus menjadi raja wali. Raja wali itu kan kalau gagak itu kan kalau dia terbangnya rendah suka diganggu sama gagak kan. Pernah dengar nggak cerita raja wali? Kalau dia terbangnya rendah dia suka diganggu sama gagak. Yang dia lakukan adalah apa? Dia terbang lebih tinggi sehingga si gagak nggak bisa mencapai dia. Ya udah, dia tenang gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya sebelum kita lanjut ke bahan? Tis, Yuk, mungkin tadi karena ada topik visualisasi, gue cerita yang itu ya kali ya, yang Yerusalem. boleh. Kan Akhirnya belum cerita. Mak Leader, Mbak Cucu udah Mak nggak Mbak Leader Cucu? udah hampir setahun loh baru Mak Leader cerita. Oke. Jadi waktu itu kejadiannya kan gue kan punya dream board ke Yerusalem kan dari tahun lalu ya, dari awal pertama kali camp Sisanali Hmm, gitu. hmm, Dia dipajang.
Tapi juga waktu itu gue nggak paham konsep visualisasi kayak gimana. Jadi cuma gue liatin aja, oh ya gue pengen ke Yerusalem, gue mau ke Yerusalem, gue mau ke Yerusalem gitu. Nah, em, ya masih belum kejadian gitu. Ada dananya, tapi kan masih ada kebutuhan lain, masih ada kebutuhan lain. Dan kayaknya masih masih belum rela gitu. Ke Yerusalem kan sekitar lima 50-an 60 juta lah. Terus habis itu belum kita mau jajan-jajan gitu. Nah, terus pagi itu kan waktu kita bersyukur teman-teman itu sebenarnya ada berdoa dan bersyukur. Jadi pagi itu gue berdoa, eh, terus tiba-tiba gue teringat, eh kenapa gue cuma lihat gambarnya doang? Hmm. Jadi gue lihat video Yerusalem akhirnya. Jadi gue lihat Hmm. video Yerusalem dan kemudian gue terima gitu. Eh, gue tuh kalau seandainya ini Yerusalem gimana ya? Jadi gue bener-bener waktu ngeliat video itu gue bayangin, gue merem, gue bayangin gue di situ. Terus gue lihat dan gue nangis bener-bener. Wah Tuhan makasih banget ya. Gue di Yerusalem loh. Dan hari itu bener-bener berbeda. Jadi gue keluar rumah ada angin. Yerusalem tuh anginnya kayak gini ya. Jadi gue bener-bener merasa gue di Yerusalem ini. Meskipun ini di BSD Tangerang Selatan gitu ya. Jadi hari itu menyenangkan banget deh. Gue liat kembang, di Yerusalem ada kembang kayak gini nggak ya? Pokoknya bener-bener kan di Yerusalem kita ketemu turis-turis Indonesia juga gitu. Jadi gue bener-bener ya I'm in Yerusalem. Nah, Hmm. terus jadi gue bahagia banget sampai gue bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun gue nggak berangkat, gue sudah berangkat. Jadi gue udah Hmm. dapat itu. I'm there, I'm here. Gitu. Saya di Yerusalem. Dan gue bersuka cita banget hari itu. Nah, terus habis itu tiba-tiba sore ada klien aku telepon. Klien aku telepon, terus habis itu gue lagi meeting. eh Bu, bentar ya Bu, saya masih masih meeting. Oh iya, iya, nggak apa-apa, nanti malaman saya telepon. Terus dia tanya, udah saya meeting belum? Saya meeting. Bilang, "Nih, kenapa nih klien? Aneh banget gitu. Terus jam 8, udah Bu, saya udah saya meeting. Terus dia telepon. Jadi ini kan klien yang cukup besar ya. Jadi saya juga nggak, saya jarang-jarang lah ya maksudnya kontak dia gitu. Kalau misalnya dia butuh bantuan atau apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, Sinta, saya nggak tahu sih gimana ngomongnya ya. Jadi deg-degan kan. Kenapa nih? Ada apa gitu? Tapi gini deh, kita makasih banget ya Sinta, Sinta udah bantu saya gitu. Jadi saya bantu banyak hal gitu untuk dia. Dia minta tolong apa, saya kerjain gitu. Sinta udah bantu saya banyak hal gitu. Jadi saya memutuskan, saya mau transfer ke Sinta 200 juta ya. Wow. Jadi itu benar-benar gue sampai bengong. Tapi di situ ada suara bahwa Yerusalem Here I am gitu. Jadi yang gue say thank you, ya udah selanjutnya teman-teman udah tahu. Thank you. Yes, keren-keren sis. Bener banget sis. Jadi tadi ada kalimat Sinta yang sangat menarik ya. Dan itu aku juga ngerasain, maksudnya gini, ketika kita udah visualisasi dan ngerasain bener-bener 100%, dapat nggak dapat udah nggak masalah. Karena rasanya tuh sudah dapat. Itu loh teman-teman. Ya, jadi ketika dia sudah ngerasain bener-bener ada di Yerusalem, yang bener-bener menjiwai ya, nggak dapat juga nggak apa-apa. Udah gue udah pernah ke sana gitu loh teman-teman. Ya, nah itu teman-teman, feeling itu yang kalian coba kita kayak jadi artis yang 100% teman-teman ya. Ketika kita sudah jadi artis 100%, sebenarnya dapat nggak dapat tuh udah nggak penting. Karena kita udah dapat sebenarnya teman-teman. Semuanya itu kan hanya di pikiran sebenarnya. Ketika kita dapat pun yang rasanya tuh dari mana? Pikiran dan perasaan. Bener nggak? Gitu. Thank you sih, sangat memberkati sharingmu dan tak sharingkan kemana-mana tanpa menyebut nama. Ya, dan itu sangat memberkati, memberkati. Tapi baru hari ini dia sharing di grupnya sendiri ya. Oke, teman-teman. Yuk kita masuk ke bahan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nah, hari ini teman-teman, segala sesuatu di semesta adalah pola. Ada polanya, teman-teman. Segala sesuatu di alam semesta ini ada polanya. Teman-teman perhatikan, ini adalah namanya pola Fibonacci. Teman-teman mungkin pernah mendengar ini ya. Pola Fibonacci ini nih. Nah, deret angka Fibonacci itu gini. Kita mulai dengan angka 1. Ya. Angka berikutnya adalah
penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kalau kita mulai dari satu, angka sebelumnya kan nggak ada. Kita jumlahin jadi satu. Kemudian dua itu didapat dari satu plus satu sama dengan dua. Ya. Tiga didapat dari dua plus satu sama dengan tiga. Dan seterusnya. Sampai sini paham teman-teman? Pernah dengar angka ini pelajaran kita kapan ya? Saya lupa juga ya. Pokoknya Fibonacci inget banget ya. Jadi coba ya kita tes dulu ya. Kita tes. Kalau ini satu, satu, eh, satu, angka berikutnya berapa teman-teman? Penjumlahan dua angka sebelumnya. Yuk, Dua, dua. Angka berikutnya dua plus satu sama dengan tiga, angka berikutnya adalah lima, lima. Berikutnya 8, 8, angka berikutnya 13, 13, angka berikutnya 21, 21, angka berikutnya. 34. Ya, sudah paham semua. yang mana ya? 34. Nah, teman-teman, ini nih apa sih? Ternyata seluruh alam semesta ini mengikuti pola Fibonacci. Jadi kalau satu ini satu kali satu, kita bikin kotak 1 senti kali 1 senti, 1 senti kali 1 senti. Kemudian di bawahnya kita buat 2 senti kali 2 senti. Ternyata dia akan seperti ini. Kemudian kita bikin 3 senti kali 3 senti, dia akan begini. Kemudian ini kan tiga nih. 3 tambah 2 kita bikin 5 senti kali 5 senti dia akan begini. Kemudian apa nih? 5, 8. 8 senti kali 8 senti dia akan begini. Kemudian 13 dia akan begini. Lanjut 21. Nah, ini kalau kita putar dari sini, kita ambil tengahnya, dia akan membentuk spiral emas. Nah, teman-teman, sampai sini paham semua? Pola ini terjadi di seluruh semesta raya. Nah, mana tadi? Sebentar. Pola Fibonacci. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman mengukur ya, ini yang tadi saya buat ya. Ini paham ya, ini senti ya, 21 senti, 34 senti. Kita tarik tengahnya, dia membentuk satu spiral emas. Setiap bunga itu adalah pola Fibonacci. Coba aja ukur sendiri kalau tidak percaya. Bentuk kuping kita itu adalah angka Fibonacci. Coba diukur jarak antara mata dan hidung. Jarak antara kening dan dagu itu semua Fibonacci. Teman-teman. Jarak antara jidat, bahkan eh, keong siput itu Fibonacci. Fingerprint semua Fibonacci. Bahkan ombak di laut pun itu angkanya persis angka Fibonacci. Bahkan sampai tanduk kambing aja itu Fibonacci, teman-teman ya. Sampai-sampai galaksi raya, semesta raya itu semua pola Fibonacci. Nah, jadi sampai ke ini ya, apa nih? Kuda laut ya. Teman-teman, jadi segala sesuatu di semesta itu ada polanya. Teman-teman pahami dulu ya. Tuhan itu adalah ahli matematika yang sangat presisi, semuanya berpola. Nah, artinya apa? Kalau sesuatu ada polanya, artinya sukses dan gagal pun berpola. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengenali pola sukses dan pola gagal. Segala sesuatu berpola, ya. Hal tidak terjadi secara acak. Sukses dan gagal ada polanya, segalanya berpola. Belalai gajah, betul, betul. Pokoknya semua di semesta ini Fibonacci. Bahkan sampai Fibonacci ini teman-teman yang trading saham, trading forex, itu ada Fibonacci 1,618. Jadi selisih antara angka berikutnya dengan angka sebelumnya dibagi itu akan makin mendekati 1,618. Itu yang disebut angka emas. Fibonacci itu yang dipakai di trading. Bahkan jual beli saham, jual beli future forex pun mengikuti pola Fibonacci, teman-teman ya. Tidak ada hal yang terjadi secara acak. Ingat, gagal sukses itu ada polanya. Gagal berhenti di tengah spiral. Banyak orang yang mengira dia gagal, dia berhenti padahal enggak. Dia sedang melengkung untuk menuju yang lebih besar. Tapi kalau dia berhenti di situ dia akan ulang dari awal. Tapi ketika kita maju terus ya, sukses adalah hasil dari melanjutkan spiral yang terus berkembang. Nah, banyak orang yang pikir dia gagal padahal dia hanya berhenti di lengkungan, teman-teman. Nah, lanjut. Teman-teman nanti silakan mengenali pola sukses dan pola gagalnya dan diamati teman-teman ya. Nah, mana ya? Nah ini, nah coba ya. Salah satu contoh pola gagal menunda.
ya, takut mencoba, cepat menyerah. Nah, ini pola-pola gagal. Polanya berhenti di tengah jalan lalu mulai lagi dari awal. Pola sukses, belajar, perbaiki, coba lagi, konsisten. Gagal bukan akhir tapi bagian dari spiral menuju sukses. Kalau melihat pola hidupmu sekarang, lebih sering ada di lingkaran gagal atau spiral sukses. Nggak ada yang acak ya. Jadi teman-teman, tugasnya nanti sesudah ini ya, paling lambat besok, coba kenali apa pola gagal dan pola suksesmu teman-teman. Ya, jadi mulai mengamati. Nah, ini yang penting. Bagaimana perasaan di detik akhir sebelum kejadian? Ketika teman-teman berhasil closing, coba perasaan apa di detik akhir sebelum closing? Ketika berhasil merekrut, ketika berhasil mempromosikan, keyakinan yang mendasari kejadiannya apa, dan adakah ritual atau tindakan tertentu yang mendahului? Coba amati. Oh, kalau ini feelingnya, ini actionnya, ini keyakinannya, hasilnya sukses. Tapi kalau perasaannya ini, actionnya ini, keyakinannya ini, ritualnya ini, hasilnya gagal. Teman-teman kenali. Dan ketika teman-teman sudah mengenali pola sukses dan pola gagalmu, nah selamat. Teman-teman tinggal melakukan pola suksesnya aja, teman-temannya. Ini bakal seru banget, nanti silakan di-share di grup ya. Coba renungkan, ingat-ingat pada saat sukses, polanya apa, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham tugasnya? Di tumbuhan, di semesta. Nanti share di grup ya. Pola sukses saya adalah, pola gagal saya adalah. Ya, nah ya, ini umumnya teman-teman, umumnya. Ya, tapi nanti tolong dipelajari perasaannya, feelingnya, thinkingnya gimana. Kalau action sih saya yakin semua udah bener lah kalau action. Tapi feeling, thinking, dan beliefnya gimana? Yuk teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya kan? Nah ini pentingnya. Tanyakan pada diri sendiri setiap tindakan, perkataan, pemikiran, dan perasaan yang muncul dalam setiap aktivitas. Nah, teman-teman mulai perhatikan kata-kata atau self-talk. Nah, dari self-talk kita tuh tahu loh, oh contoh nih, contoh yang paling sering terjadi. Misalnya, eh, ada mobil Mercy yang mewah banget lewat, sweng gitu kan. Nah, self-talk kita apa? Sombong banget sih mentang-mentang kaya. Nah, atau paling mobil bapaknya, paling mobil korupsi. Itu kan self-talk negatif, teman-teman. Coba perhatikan, ketika masih munculnya seperti seperti itu, kita sadari, oh oke, saya kena denda nih teman-teman ya. Jadi kita nih tahu nih, oke, ketika dipotong sama mobil Mercy, wong gitu kan, oke ya, saya bahagia dia kaya, dia punya mobil Mercy, dan jika saya suka, nanti saya juga akan punya Mercy. Kan itu enak teman-teman ya. Jadi teman-teman selalu amati kata-kata, perkataan, pemikiran, dan perasaannya gimana. Lihat orang kaya, lihat orang sukses, lihat orang timnya banyak. Nah, kalau di Pro nih ya, paling sering saya alami ya, leader-leader tuh suka curhat ke saya gini, Ci. Kalau saya lihat si A top leader ya, agentnya closing banyak, saya kok ada rasa minder, ada juga rasa iri, ada rasa marah, kok dia terus sih yang closing. Teman-teman coba perhatikan ya, ada nggak seperti itu? Nah, teman-teman sadari, kan kita udah belajar nih, ketika itu muncul, sadari, oke, pertama akui dulu, jangan di denial, denialnya apa? Sangkal, jangan ditolak. Aduh, nggak boleh kamu gitu, nggak apa-apa. Saya mengakui saya merasa iri sama si A, misalnya contoh si Hasta nih, closingannya banyak minggu ini, top leader gitu kan. Hasta maju ke depan, tiba-tiba muncul rasa iri. Akui, oke, saya merasa iri, Hasta top leader, akui, jangan disangkal, saya merasa iri, oke, dan secara sadar saya mengakui saya merasa iri. Nah, diulang terus sampai rasanya mulai pudar, ya, dan sekarang saya secara sadar ingin mengganti rasa ini dengan rasa turut bahagia, turut bersuka cita, dan semoga nanti minggu depan saya yang akan bisa maju juga ke depan seperti Hasta.
ya. Dan kalau teman-teman punya jiwa yang besar, teman-teman mungkin akan samperin Hasta dan minta tanya apa sih resepnya, tolong ajari saya. Saya yakin Hasta akan dengan rendah hati dan semangat untuk sharing ke teman-teman. Nah, ini kunci sukses teman-teman. Ketika ada orang sukses, samperi, tolong ajari saya bagaimana caranya, teman-teman. Oke, dan rasakan bahagianya, teman-teman. Seperti itu ya. Paham ya? Mulai amati self talk-nya muncul, pikirannya muncul, dan perasaannya muncul. Oke, ada yang mau bertanya lagi kah? PR-nya sudah jelas semua? Share di grup ya nanti ya. Pola sukses saya adalah, pola gagal saya adalah, bentar saya baca chat dulu. Bener banget nih pertanda mau dikasih mobil Messi. Nah, oke teman-teman, jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, ya teman-teman nanti jangan lupa sharing PR-nya seperti biasa dua. Satu, pembelajaran berharga yang didapat dari sesi malam ini, hal yang paling mengena yang ingin segera langsung dipraktekkan, dan yang kedua, pola gagal dan pola suksesnya. Jika ingin upgrade diri sesuai impian, pikiranmu harus lebih besar dari kondisi sekarang. Pikiran baru akan menciptakan identitas baru yang pantas menerima kekayaan. Oke teman-teman, kalau sudah semua, ada yang mau bertanya kah? Sudah jelas semua PR-nya? Dikerjakan ya. Kalau bisa langsung malam ini, karena momentumnya dapat nih langsung. Tapi kalau nggak sempat, sudah mau tidur ya boleh besok paling lambat ya. Oke teman-teman, dua ya. Satu, pola gagal, pola sukses. Jadi pola gagal, perhatikan thinking, feeling, belief-nya. Pola sukses juga thinking, feeling, belief-nya. Sebelum kesuksesan terjadi, apa thinking, feeling, belief-nya. Sebelum kegagalan terjadi, apa thinking, feeling, belief-nya. Dan pembelajaran berharga hari ini dan hal yang disyukuri dan yang mau segera dipraktekkan dari sesi kita hari ini. Oke teman-teman, jika sudah semua, thank you untuk malam ini. Ditunggu submit PR-nya di grup ya. Thank Oke, you, Naldi. Thank you, Oke, Ci. selamat pagi. Thank you. Ci. Thank Thank you, you. Thank you, Nali. Ci. Naldi. Kita foto dulu teman-teman. Makasih, Ci. Thank you. Foto dulu, Foto. foto dulu. Foto, guys. Yo. Foto-foto. Sis bisa di close dulu ininya, gambarnya. Bisa nggak sih? Ada yang keluar satu siapa ya? Oh, stop. Sis, gambarnya boleh di close dulu. Share screen-nya. Hmm. Oke. Sip. Udah lengkap. Udah Jadi ya? dimundurin kepotong sih. Ci. Udah ada. Oh, ada nih Shelly. Shell, fotoin dong, Shell. Oh iya. Ci, lu nggak buka layar, Ci? Oh iya, Ci. Nggak pakai hijab, Mitch. Oh iya, 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 iya. Ya wes, ya wes. Rapopo. Ya, senyum. Udah senyum, Ci. Tenang aja, Ci. Mau kena umroh. Nggak kelihatan loh, Kak. 1, 2, 3. Tunggu, lihat dulu, guys. Merem nih si Wiwi. Nggak sih, Ray sih. Tunggu, tunggu. Lagi, lagi, lagi. Oh, Ray, Oke. 1, 2, 3. Mama. Oke, bagus. Ya wes lah. Gitulah, ya. Thank you. Thank you, Sisa Nali. Thank you, Thank you Mama. semuanya. Nali. See you di Thank chat. you Dan kayak raya bahagia semuanya. semua. Yay. Amin.